Bagaimana jika saat Anda menggunakan intuisi dibandingkan insting, Anda akan lebih mudah untuk menikmati kehidupan ini, tentunya juga disertai dengan keajaiban yang begitu banyak berdatangan di kehidupan Anda. Perkenalkan, nama saya Rahmat Barus MBA, saya seorang Certified Facilitator Law Attraction, Master Practice in Neuro Linguistic Programming, serta Facilitator di Free Masterclass malam ini. Ada klien saya yang nanya, kok saya spiritual broke ya? Maksudnya apa? Kok saya semakin bergerak di sisi spiritual, semakin tertarik saya menggali sisi spiritual saya, kok kondisi keuangan saya makin berantakan. Kemudian saya tanya, kamu ketika belajar spiritual bergerak dari apa? Bergerak dari insting atau intuisi? Karena yang saya sadari, orang-orang yang belajar spiritual, apapun itu pendekatannya seperti law of attraction, meditasi, ataupun apa ya, em, apa energy pool misalnya, mereka bergerak dari insting, yaitu mereka ingin bertahan hidup. Nah, menariknya, kalau Anda bergerak dari sisi spiritual, Anda menyadari bahwa saat Anda bergerak dari spirituality, Anda mematikan atau mendiamkan otak kritis kita. Artinya, kita tidak lagi bergerak dari insting, tapi bergerak dari intuisi. Apa yang dimaksud dengan intuisi? Intuisi itu bergerak dari kemungkinan, bukan bergerak dari ingin bertahan hidup. Nah, kebanyakan orang di luar sana, ketika mengisi kehidupan ini, isinya adalah hanya ingin bertahan hidup, dan kemudian mereka bergerak dari wanting. Keinginan mereka dari bangun tidur hingga tidur lagi, isinya adalah menginginkan sesuatu. Nah, menariknya keberlimpahan dari versi berkembang bersama adalah yang saya sadari ketika saya belajar apapun itu yang berkaitan mengenai keberlimpahan, ternyata keberlimpahan yang nurturing buat saya adalah bukan menginginkan sesuatu, melainkan menerima apapun yang semesta mau berikan kepada saya. Karena sejatinya kontrak jiwa saya atau soul kontrak saya sudah jelas, saya akan ketemu rezekinya ini, saya akan ketemu penghalangnya ini, saya akan ketemu temannya ini, dan saya akan ketemu musuhnya ini. Eh, dan itu tidak penting. Yang lebih penting adalah bagaimana saya merespon apapun kondisi yang berdatangan di kehidupan saya. Oleh karena itu, kebanyakan orang yang sedang terjebak di pendekatan spiritual yang menyebabkan keberlimpahan mereka juga semakin menurun, itu yang saya persif adalah mereka sedang bergerak dari insting akibat dari mereka semakin tertarik kepada modalitasnya, bukan ke diri sendiri. Ini yang saya ingin tekankan kepada teman-teman. Apapun modalitas yang Anda pelajari, coba cek energinya. Apakah membuat Anda semakin percaya dengan modalitas tersebut, atau membuat Anda semakin dekat dengan diri Anda sendiri. Karena apapun kondisi yang sedang kita alami, apapun kondisi yang sedang kita ingin rubah, paling cepat merubahnya adalah kembali ke dalam diri. Dan memang sih kedengarannya tidak eksotis ya. Kedengarannya sederhana sekali, kedengarannya mudah sekali, dan memang di realita ini semua yang sifatnya mudah tidak dihargai, semua yang sifatnya susah itu selalu diberikan harga yang sangat mahal. Dan itu nggak apa-apa juga. Nah, di sini mungkin peran dari berkembang bersama untuk mempersingkat perjalanan kesadaran Anda bahwa satu-satunya cara yang paling mudah untuk membuat Anda itu semakin berkembang di kehidupan ini kembali ke dalam, apapun modalitasnya. Jadi, kalau Anda sedang ingin belajar suatu hal yang baru, tolong seleksi. Karena semuanya penuh dengan secret agenda, termasuk berkembang bersama ya. Anda juga tolong ingat, berkembang bersama juga punya agenda di belakangnya. Namun cek ke dalam diri Anda, mana nih modalitas-modalitas, komunitas-komunitas yang ketika aku bersama komunitas tersebut membuat aku semakin dekat dan hanya percaya diriku dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Karena sekali lagi, cara termudah untuk membuat Anda semakin berkembang di kehidupan ini dengan mengandalkan intuisi, bukan insting, yaitu saat Anda semakin dekat dengan diri Anda sendiri. Dan memang kita lagi dibombardir dengan informasi seperti sosial media, yang di belakangnya adalah orang-orang peneliti-peneliti yang mempelajari otak kita, yang caranya adalah melakukan segala cara untuk kita semakin tertarik kepada kondisi yang di luar. Oleh karena itu, saran saya sekali lagi selalu menjadi konsumen yang aware. Karena tidak salah orang-orang tersebut mempunyai agenda, yang paling penting sudah sejauh mana kita aware dengan apapun orang yang mau berikan informasinya kepada kita. Ibnu Al-Arabi adalah seorang ahli sufi. Dia pernah mengatakan setiap orang mengeluarkan kata-kata dari mulutnya penuh dengan kebohongan, termasuk dengan apa yang akan saya katakan malam ini. Oleh karena itu, kalau dirasa informasi dari berkembang bersama membuat Anda semakin percaya saya dan membuat Anda semakin jauh dengan diri Anda sendiri, tolong cari informasi lain yang membuat Anda semakin dekat dan percaya ke diri Anda sendiri. Memang kesannya apa yang saya omongkan itu sama temanya dari waktu ke waktu, karena itu tadi, cara yang paling mudah untuk mengubah kondisi Anda adalah semakin dekat ke diri Anda sendiri dan mempertanyakan semua informasi dari luar. Nah, pembahasan malam ini kita akan membahas mengenai intuisi, dan
bagaimana kita bisa memanfaatkan intuisi yang kita punya untuk menarik keberlimpahan di kehidupan kita. Nah, yang perlu kita sadari sama-sama apa definisi keberlimpahan. Begitu banyak informasi mengenai keberlimpahan yang ada di luar sana, tolong sekali lagi pilih yang membuat Anda antusias dalam melihat kehidupan ini, bukan ketika Anda dengar definisi keberlimpahan yang membuat Anda, aduh aku belum punya ini, aku belum punya itu. Kata fasilitator ini dari modalitas ini, keberlimpahan itu seperti itu. Aku harus mengikuti gaya hidup mereka dengan mobil yang mereka punya, rumah yang mereka beli. Karena kalau aku punya rumah dan mobil seperti fasilitator yang berbicara seperti itu, aku termasuk kategori orang yang berkelimpahan. Nah, itu nggak salah juga. Tapi ketika Anda menyadari bahwa Anda mempunyai definisi keberlimpahan versi Anda sendiri, Anda akan lebih mudah untuk menggapainya. Ini yang perlu kita sadari ya. Kalau Anda belum mencapai sesuatu yang Anda inginkan, bisa jadi yang perlu dirubah adalah definisinya. Apa sih definisi keberlimpahan versi Anda? Dulu ketika saya belajar Law of Attraction dan mempunyai definisi keberlimpahan adalah mempunyai apa namanya apartemen di Kanada seperti Michael Lucier, fasilitator keberlimpahan Law of Attraction versi saya menderita karena kok belum punya ya apa namanya apartemen di Ontario. Nah, ketika saya tanya ke dalam diri saya, apa sih definisi keberlimpahan versi saya? Oh, ternyata keberlimpahan versi saya adalah ketika saya bisa menjadi diri saya yang seutuhnya. Karena ketika saya menjadi diri saya yang seutuhnya, apapun definisi-definisi yang ada di luar sana mengenai berkarya, mengenai keberlimpahan, mengenai uang, saya bisa merubah definisinya versi saya, sehingga ketika saya mempunyai definisi versi saya mengenai apa itu produktivitas, saya dapat bersenang-senang dalam melakukannya. Oh, produktivitas versi saya adalah ketika bangun pagi, saya berfungsi dari pertanyaan, bukan berfungsi dari asumsi. Aku akan mendapatkan ini dan itu. Tapi ketika produktivitas versi saya adalah ketika bangun pagi, saya langsung mengambil sebuah langkah kecil yang mudah dan menyenangkan versi saya, yaitu seperti nyuci piring, kemudian bersih-bersih apa namanya tumbuhan yang ada di sekitar rumah saya, oh itu udah termasuk kategori keberlimpahan. Nah, ini cocok dengan penelitian dari Profesor B.J. Fogg dari Stanford yang bukunya sangat saya sarankan kalau Anda santai, Anda bisa beli atau dengarkan podcastnya B.J. Fogg dari Stanford. Judul bukunya adalah Tiny Habit. Yang dia mengatakan bahwa motivasi tidak bisa diandalkan, yang bisa diandalkan adalah kebiasaan kecil rutin. Nah, ini yang kami lakukan dari Berkembang Bersama, yaitu meditasi di hari Minggu, kemudian free masterclass di hari Senin, supaya Anda punya semacam em, rutinitas ya. Sehingga ketika Anda terjadi sesuatu di kehidupan Anda yang Anda masih menaruh kekuatannya di luar, orang bosku yang membuat aku menderita, teman-temanku di kantor yang membuat aku menderita, artinya Anda masih menaruh kekuatannya di luar. Tapi Pak, mereka kan yang membuat saya seperti ini. Nah, ini yang perlu kita sadari sama-sama bahwa tidak ada satupun yang kita alami melainkan kita yang menciptakan. Tidak ada satupun yang kita alami melainkan kita yang menciptakan. Nah, ini kedengarannya agak agak aneh ya, tapi ketika Anda menyadari tidak ada satupun orang-orang di luar sana yang membuat aku menderita, melainkan aku yang mengizinkan intensitas penderitaan itu aku rasakan, artinya Anda bisa aware, oh aku menderita, berarti aku sedang mengizinkan kondisi yang ada di luar ini membuat aku menderita. Kok macet banget sih hari ini perjalanan menuju kantor, aku menderita deh. Artinya Anda sedang menjadikan kemacetan itu lebih kuat dibandingkan kesadaran Anda. Dan ini yang perlu Anda sadari ya, saat Anda mengklaim bahwa I'm the creator of everything, aku yang menciptakan kemacetan ini. Artinya, definisi apa yang aku punya mengenai kemacetan, kira-kira langkah apa yang bisa aku ambil untuk mengubah energi kemacetan yang menyebalkan ini menjadi menyenangkan. Yang ketika klien saya panik di tengah kemacetan, dia sebel dan kemudian dia WhatsApp saya. Em, Kemudian saya tanya, coba dirubah energi karena energi tidak dapat dihancurkan, tidak dapat diciptakan, hanya dapat dirubah bentuk. Itu adalah hukum kedua termodinamik. Ketika dia bergerak dari ini ada yang salah dengan macet ini dan kemudian dia klaim kalau aku yang menciptakan kemacetan ini, dan ketika dia tanya kontribusinya apa, akhirnya dia bisa menyelesaikan audiobook Audible yang dia beli yang nggak pernah dia dengarkan selama ini. Jadi selama dia menunggu kemacetan itu mereda, dia bisa dengarkan apa namanya Audible itu, audiobook itu. Nah, ini yang perlu kita sadari juga bahwa saat Anda bisa apa namanya mengklaim bahwa kondisi-kondisi yang sedang Anda alami Anda yang menciptakan, Anda akan dapat merubahnya. Karena kita tidak bisa merubah sesuatu yang kita belum klaim kalau itu yang kita yang menciptakan. Karena kalau Anda masih bosku yang melakukan ini, teman-temanku yang melakukan ini, untuk merubahnya susah. Kerjaannya dua kali dan Anda akan masuk ke self blame.
Karena kita, apalagi healer yang saya perceive energetically mayoritas hadir di sini, kita selalu melihat ketika ada orang tidak suka dengan kita, yang pertama kali kita lakukan apa? Ada yang salah deh denganku. Semua orang kok nggak suka sama aku. That's automatic response from healer like us. Dan ini nggak salah juga. Nah, sekarang dengan Anda mempunyai kesadaran bahwa orang tidak akan pernah suka dengan orang lain sebelum dia suka dengan dirinya sendiri. Artinya Anda nggak menghabiskan waktu untuk membuat orang lain suka dengan Anda. Karena itu tadi, em, realita ini yang perlu kita sadari sama-sama. Kebanyakan orang berjalan di kehidupan ini seperti zombie, yaitu mereka sedang tidak suka dengan diri mereka sendiri, dan mereka tidak aware dengan keputusan yang mereka ambil. Mereka selalu kelompat ke masa depan dan masa lalu. Masa depan penuh dengan ketakutan, masa lalu penuh dengan penuh dengan ketakutan. Dan kita, yang infinite being seperti kita yang hadir malam ini, kita selalu bergerak dari apa? Hadir di saat ini sekarang, dan kemudian bergerak dari kemungkinan. Kita tidak menyalahkan yang ada di luar, kita klaim tanggung jawab bahwa I create this. Nah, jangan pernah berharap orang-orang akan seperti kita. Ini yang banyak fasilitator teman curhat terjebaknya di sini. Ketika ada yang curhat ke dia kemudian bilang, ya udah ambil aja keputusan. Nah, ketika dia tidak mengambil keputusan dan tidak berubah kehidupannya, yang stres kita, yang menderita kita, ya Anda perlu aware ya. Anda perlu sadari bahwa yang selalu berkembang, yang selalu apa namanya komit bahwa satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah respon kita. Kita tidak lagi menyalahkan kondisi yang ada di luar, adalah kita. Dengan begitu, ketika ada orang yang Anda lihat potensinya besar dan tidak menggali potensinya, Anda tidak bergerak dari memaksakan sesuatu. Karena banyak orang fasilitator atau coach terjebak di sini. Dia melihat potensi dari seseorang dan kemudian dia paksakan orang itu untuk berubah, dan dia lupa bahwa ada pertanyaan yang kedua yang perlu kita tanyakan ke dalam diri sendiri. Aku tahu nih potensi orang gede, tapi apakah orang ini mau menggalinya? Itu yang paling penting. Karena kita di sini senang menggali potensi kita. Kita dari waktu ke waktu tidak pernah berhenti untuk terus belajar. Em, apa namanya, bergerak dari kesadaran. Itu kita berhenti, kita berharap orang-orang di luar kita seperti kita, karena kalau Anda punya harapan orang-orang seperti kita, Anda akan bisa gila. Ini yang saya alami dulu ketika saya belajar law of attraction awal-awal, dan kehidupan itu berjalan dengan smooth ketika saya bisa apa namanya menyadari bahwa semuanya adalah likes attracts likes ya. Apapun yang saya fokuskan ke dalam diri itu akan ditarik oleh semesta sesuai dengan apa yang saya fokuskan. Kemudian saya bingung, kenapa sih orang-orang nggak seperti ini? Aku harus merubah kehidupan ini eh, supaya orang-orang bisa bergerak dari high vibration. Apa yang terjadi? Orang-orang meninggalkan saya. Artinya orang-orang merasa saya lebih tahu dibandingkan dia. Nah, ini yang apa, sebuah sebuah feedback yang cukup cukup menarik, karena saya tidak melihat kejadian saya di masa lalu ada sebagai sebuah kegagalan, melainkan sebuah feedback, yaitu ketika saya merasa lebih tahu dibandingkan apa yang orang lain butuhkan, saya akan bergerak dari controlling. Dan ketika saya berusaha untuk mengontrol orang lain, semakin kelihatan lemahnya saya. Nah, begitu juga yang perlu Anda sadari, ketika ada orang belajar sebuah modalitas dan memaksakan modalitas itu kepada Anda, bisa jadi dia sedang tidak percaya dengan modalitas tersebut. Dia ingin mengajak orang, dan kemudian dia tidak yakin dengan apa yang dia omongkan, dan dia bergerak dari controlling. Maksud saya cerita ini adalah supaya Anda aware dengan orang-orang yang benar-benar apa namanya yakin dengan apa yang diomongkan, dengan yang belum yakin. Karena orang-orang yang belum yakin biasanya bergerak dari controlling. Dan ini di semua area kehidupan Anda ya. Ketika bos Anda masih bergerak dari memaksakan sesuatu dan bergerak dari controlling, bisa jadi dia sedang bergerak dari lonely. Nah, ini dibahas oleh pendiri Airbnb. Dia mengatakan hati-hati ketika Anda mempunyai bos yang lonely, karena apapun strategi dia bergerak dari ketakutan. Lonely dan solitude adalah dua hal yang berbeda. Jadi ketika Anda nanti jadi tim leader atau bos, tolonglah bergerak dari solitude, bukan bergerak dari lonely. Bedanya apa? Solitude bergerak dari pilihan, aku ingin sendiri untuk mencharger bateraiku. Yang kedua, lonely adalah aku sendiri nih. Semuanya sedang berusaha untuk menjatuhkanku dan sebagainya. Nah, itu sudah kita pernah bahas di apa namanya free masterclass sebelumnya. Anda bisa masuk ke YouTube kita, cari pilihan-pilihan topik-topik yang berkaitan mengenai apapun yang sedang memanggil energi Anda. Nah, kenapa saya membicarakan mengenai intuisi? Karena kita sekarang lagi dibombardir dengan begitu banyak pilihan-pilihan. Kalau Anda nggak hati-hati, Anda akan tergerak atau terjebak dari insting survival mode. Aku ingin belajar modalitas ini dengan harapan aku akan bisa dapat sertifikasinya, dan ketika aku belajar dapat sertifikasinya, aku bisa mengajar dan dapat pemasukan tambahan. Nah, ketika dia belajar dan kemudian dia memaksakan apa namanya kelas itu kepada orang lain, orang-orang nggak datang ke dia, akhirnya dia stres sendiri. Nah, yang perlu Anda sadari bahwa
apapun modalitas yang Anda pelajari, Anda tidak bisa mengontrol hasil akhirnya dan berhenti mempunyai label mengenai siapa Anda akibat modalitas yang Anda pelajari. Misalnya, saya bergerak dari Master Praktisi Neuro Linguistic Programming. Kemudian saya memaksakan orang-orang untuk belajar NLP misalnya. Ya orang-orang akan menjauhi saya karena dia perceive energinya saya lagi lag nih. Oh si Rahmat nih lagi lag nih, dia udah belajar NLP, oh ratusan gitu ya, yang dikeluarkan investasinya, dia harus mengembalikan investasi tersebut dengan membuat kelas dengan menarik orang sebanyak mungkin. Itu energinya akan orang-orang akan persif, kayaknya nggak banget deh nih. Aku nggak lagi, aku lagi nggak membutuhkan apa namanya fasilitator yang bergerak dari fear. Kehidupan ini penuh dengan ketakutan. Aku butuh fasilitator yang bergerak dari menginspirasi. Jadi akhirnya ketika saya bergerak dari situ dan saya bergerak dari controlling, saya menyadari oh ternyata it's not about um, apa ya, gimana kata-katanya. Ternyata yang saya persif adalah saya belum yakin dengan apa namanya apapun yang sedang saya pelajari itu. Nah, ketika saya balik, sudah sejauh mana saya mempraktekkan apa yang saya pelajari, sudah sejauh mana saya tidak lagi mempunyai label mengenai siapa diri saya. Akhirnya saya bergerak dari infinite being dan terasa dari beberapa free masterclass yang dulu dengan yang sekarang apa namanya yang datang itu statistiknya tambah naik. Eh, Ya, yang saya sadari naiknya orang-orang yang datang di kelas ini selaras dengan naiknya rasa percaya diri saya ke diri sendiri dan naiknya rasa sayang saya ke diri sendiri. Karena ini yang saya sadari ya, dan ini kalau Anda kalau Anda tertarik, coba apa ya? Coba Anda karena Albert Einstein mengatakan bahasa yang paling pintar adalah energi. Sudahkah Anda memaksimalkan kemampuan Anda untuk memainkan energi itu sendiri? Energi itu sangat mudah ya. Ini sering kita lakukan, sering kita rasakan, sering kita perceive. Misalnya Anda masuk ke sebuah ruangan, ketemu orang baru, Anda belum kenal dengan orang itu, Anda sudah merasa aman dan nyaman dengan orang itu. Atau ketika Anda masuk ke sebuah ruangan, ketemu orang baru, Anda belum ngomong dengan orang itu, Anda pengen segera keluar dari ruangan. Aduh, nggak banget nih energinya. Sebenarnya Anda sudah punya apa namanya kemampuan itu. Yuk kita asah karena bahasa yang paling mudah dan elegan adalah itu. Yang mana cara termudahnya yaitu bergerak dari intuisi, bukan dari insting. Bagaimana kita masuk ke intuisi bukan insting, yaitu coba Anda kurangi hal-hal yang Anda lekatkan ke dalam diri Anda mengenai siapa Anda. Karena semakin berkurang label yang Anda punya, saya adalah Rahmat, saya adalah apa namanya petani, saya adalah ini, saya adalah itu. Ketika saya melepas semua label yang saya punya dan kembali saya menjadi infinite being, saya bisa perceive energetically itu. Karena infinite being adalah energi, dan kalau kita ingin belajar energi atau kita ingin perceive, receive energi, cara paling mudah adalah hancurkan definisi yang kaku mengenai siapa diri Anda. Akhirnya Anda menjadi energi itu sendiri dan akhirnya Anda kebersatuan, keminin dengan kehidupan ini. Anda ingin berangkat ke kantor, Anda sudah bergerak dari rasa gratitude, lampu lalu lintas hijau semua. Cepat perjalanan sampai kantor. Sampai kantor Anda ketemu bos yang biasa menyebalkan sama Anda, karena dari bangun pagi Anda sudah bergerak dari gratitude, dia bilang, kamu hari ini rajin banget deh. Atau ketika Anda bangun pagi, Anda bergerak dari, aduh nggak banget deh, udah hari Senin lagi. Em, Anda menjadi solid, Anda menjadi human, finite, bukan infinite. Ketika Anda berangkat ke kantor, lampu lalu lintas merah, macet kondisinya, sampai kantor telat, dan Anda ketika ketemu bos, bos bilang, kamu malas banget hari ini. Itu dimulai dari sejak Anda bangun tidur. Jadi hati-hati dengan energi yang sedang Anda pancarkan keluar. Karena kalau kita bergerak dari pendekatan energi, kita tidak akan mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Apa nih dari pagi? Em, Pancaran apa yang Anda pancarkan ke semesta ini? Based on fear, live, or based on possibilities, living. Jadi kebanyakan orang di luar sana, bukan Anda, sedang mengisi kehidupan ini hanya sekedar hidup. Pokoknya aku hidup dari bangun pagi, terus tidur lagi. Itu kebanyakan di luar sana ya. Tapi ketika yang apa namanya hampir 80% seperti nah kita yang 20% di sini, kalau itu nggak relevan lagi buat kita, membuat level stres kita tinggi, bagaimana kita bisa memaksimalkan potensi kita sejak bangun tidur. Terima kasih Tuhan karena Kau telah memberikan kesempatan hidup hari ini. Potensi apa sih yang sebenarnya sudah aku punya dalam diriku yang belum aku gali sekarang? Nah, ini yang apa namanya apa ide kelas ini terinspirasi dari pertanyaan dari klien saya. Kenapa ya? Ketika saya bergerak dari sisi spiritual, saya tertarik ikut kelas yang sifatnya energi dan sebagainya, malah kondisi keuangan saya menurun. Ya, saya jelaskan kepada dia ya, karena kamu sedang
mempunyai definisi keberlimpahan dari fasilitator yang kamu punya. Kamu melihat gaya hidup mereka dan kamu ingin seperti mereka. Ya lama, you have your own definition of abundance. Dan itu yang paling penting. Karena sekali lagi, em, satu-satu yang perlu Anda percaya, definisi yang Anda perlu buat adalah dari diri Anda sendiri. Karena semakin Anda lebih cepat mempunyai definisi abundance versi Anda akan lebih mudah untuk mencapainya. Ini yang saya suka dari target, bukan goals. Ketika saya memfasilitasi sebuah perusahaan farmasi dari Jerman, ketika timnya tersebut sedang tidak mencapai target, akhirnya ketika saya fasilitasi, apa sih sebenarnya target yang kalian punya? Ini dari mana? Kalian sendiri atau dari tim yang sebelah? Dari yang sebelah sih. Oke, yuk kita ciptakan sendiri definisi target versi Anda. Nah, ketika dia hitung-hitung versi mereka sendiri, akhirnya gimana? Target yang ini lebih berat atau lebih ringan dibandingkan sebelumnya? Lebih ringan sih. Yuk kita coba lakukan ini. Nah, ketika sebulan kemudian tim leadernya telepon saya, ya anak-anak lebih happy nih dalam mencapai targetnya. Iya, karena kalian mempunyai keunikan untuk mendekati target versi Anda. Jangan lihat tim lain gitu. Nah, ini yang apa namanya? Yang membedakan berkembang bersama dengan yang lainnya adalah saya tidak bosan-bosannya, saya dan tim, saya Uwin, Gary, Ranti, sama Elika, fungsi kami adalah apapun yang program yang kami siapkan, cuma satu ujung-ujungnya, hanya membuat Anda semakin percaya dengan diri Anda sendiri dan mempertanyakan semua informasi dari luar, yang itu akan melatih intuisi Anda dibandingkan insting. Intuisi apa? Intuisi bergerak dari possibility. Insting apa? Insting bergerak dari bertahan hidup, survival, sikut sana, sikut sini, dan kompetisi. Tidak ada salah dan benar. Pertanyaannya lebih kepada mau gunakan mana nih di kehidupan Anda, insting kah atau intuisi? Itu adalah pembuka dari apa yang akan kita bahas malam ini. Apapun kesadaran yang bermunculan, entah berkaitan dengan topik malam ini atau kejadian apa nih seminggu yang lalu sampai sekarang, yang ingin difasilitasi tidak hanya dari saya, namun juga dari teman-teman yang hadir di sini. Dan sedikit penutup sebelum kita buka sesi pertanyaannya adalah setiap pertanyaan yang Anda tanyakan itu berpotensi atau mempunyai kontribusi buat orang banyak. Kenapa? Karena dari beberapa klien fasilitasi saya, ketika saya bilang, coba dengerin free masterclass class sesi ini. Ketika dia dengarkan, rata-rata terjadi sebuah kelegaan dalam dirinya. Karena topik yang Anda tanyakan itu mempunyai kontribusi buat orang banyak. Jadi, it's not about apa pertanyaan saya nggak menarik. Nggak. Pertanyaan Anda kalau itu muncul, biasanya itu ada kontribusinya tidak hanya untuk kelas ini, tapi untuk yang ngikutin YouTube ataupun orang-orang yang sedang membutuhkan. So, ya silahkan. Mbak, bedanya insting sama intuisi emang apa, Pak Rahmat? Ya, insting itu untuk bertahan hidup, kompetisi sifatnya. Misalnya apa namanya, Anda punya ide, kemudian ide tersebut ketika Anda lakukan, biasanya adalah apa ya, lebih kepada separasi ide-idenya. Dan tidak apa ya, kebanyakan membuat ketika Anda lakukan ide dari insting itu biasanya based on fear, based on lack, based on competition. Tapi ketika bergerak dari intuisi itu sifatnya Anda tidak melihat kiri kanan, Anda hanya bergerak dari diri Anda sendiri. Anda kembali ke dalam. Insting itu ini yang dulu waktu saya buka coffee shop pertama kali di daerah saya, itu biasanya bergerak dari insting. Apa namanya? Insting yang saya munculkan itu biasanya si apa namanya, kompetitor saya udah beli mesin ini nih. Insting saya mengatakan kayaknya perlu deh beli mesin yang sama seperti itu atau lebih mahal dikit. Yang terjadi adalah biasanya karena bergerak dari kompetisi, mesin itu datang rusak dan bingung cari apa namanya teknisinya, harus didatangkan dari Jakarta dan sebagainya. Tapi ketika bergerak dari intuisi, yang pernah saya lakukan adalah kayaknya lebih seru bukan investasi di mesin ya, tapi diinvestasi di apa namanya karyawan, dan kami tidak bergerak dari seberapa canggih mesin atau lokasi atau interior dan sebagainya, tapi lebih kepada barista yang saya training itu banyak ngayomi konsumen, banyak mengedukasi konsumen. Nah, seperti itu contohnya. Apa yang muncul, Irin? Atau teman-teman silakan. Wow, soalnya itu sih Pak Rahmat. Habis Iren upload yang Pak Rahmat lihat kan, maksudnya langsung banyak tuh yang komen ke Iren, termasuk dokter-dokter gitu, tanya Ya. ke Iren, loh
kalau based on insting ya. Paramat Ya, lihatnya Iren 60 insting berarti ya, bukan ya. intuisi. Oh, untuk khusus kamu yang kamu kasih ke aku, kamu itu bergerak dari intuisi loh, bukan insting Oh, loh. intuisi ya. Jadi Nah, ini terus ya, dia terus tanya, hmm, sorry, dia tanya, loh, kalau kayak gitu biasanya kan bisa salah ya, Ce, dia bilang. Soalnya dia itu sudah terus ada juga pemimpin yang tanya juga ke Iren. Kan jadi hmm, bingung ya jawabnya, Pak Rahmat. ya, Lu lebih pemimpin dari gue, tapi lu tanyanya begitu gitu kan. Maksudnya oke oke, ya, mereka tanyanya, ini pengusaha besar banget, tanyanya gitu. ya, Jadi dia bilang kan bisa salah ya insting. Apa ya. namanya, eh, kita merasanya udah mendengar kayak suara Tuhan, tapi ternyata bisa salah gitu. Terus Iren tanya loh, itu waduh gayanya gaya Pak Rahmat nih. Padahal Iren sendiri juga bingung. Iya memang benar bisa salah. Iren bilangnya gini, Ya, sudah ngeluarin pertanyaan belum? Kenapa kok bisa salah? Ya soalnya kan biasanya takut ya. Tadi Pak Rahmat ngomong tentang oh based on fear, berarti dia pakai ya, insting bukan intuisi, betul nggak? ya, ya. Nah, terus ya Iren cuma ngikuti gayanya Pak Rahmat ngomongnya, padahal Ya. Iren sendiri juga bilang iya, kadang bisa salah loh. Jadi gimana caranya kita bisa tahu kalau itu intuisi kita gitu loh. Nah, Maksudnya Lia, kan bisa Lia, salah. Lia udah jawab nih bagus. Insting ada ekspektasi di dalamnya dan insting juga masih bergerak dari salah dan benar. Kalau intuisi itu kita tidak melihat keputusan yang kita ambil kalau tidak bergerak sesuai dengan rencana kita. Yang mana kita nggak punya rencana kan, kita hanya mengambil sebuah keputusan kecil yang ada di depan kita. Apapun yang muncul itu kita tidak lihat sebagai sebuah kegagalan, melainkan sebuah feedback. Nah, itu bedanya insting dengan intuisi. Dan ketika Anda menyadari, oh ini belum sesuai dengan rencana, yuk kita ambil segera keputusan yang berbeda lainnya. Karena kita menyadari bahwa life is apa ya, series of decision ya. Setiap detik itu adalah keputusan yang kita ambil. Jadi apapun yang muncul itu kita tidak jadikan sebuah oh ini belum sesuai dengan rencana. Ayo kita ambil segera keputusan yang berbeda. Kalau orang-orang yang bergerak dari insting, yang masih punya ekspektasi di sana, yang bergerak dari bertahan hidup kompetisi dan sebagainya, ketika dia mengambil sebuah keputusan dan tidak sesuai dengan rencana, dia akan bergerak dari fear. Aduh, kenapa ini terjadi kepadaku ya? Dan dia berdiam diri, stuck energinya. Padahal untuk mengubah apapun itu, kita perlu mengambil sebuah keputusan lanjutan. Karena sekali lagi kehidupannya adalah serangkaian keputusan. Tidak ada namanya hasil akhir, tidak ada namanya garis finish, yang ada hanyalah terus ambil keputusan, ambil keputusan, ambil keputusan. Apa yang muncul, Irin dan teman-teman di sini silakan. Selamat malam, Pak Rahmat. Halo, Dwi. Iya, ini eh, tadi ada kaitannya sih sama Mbak Irin juga sih. Mhm, Eh, tapi beda, beda. Kalau di Mbak Irin kan orangnya bertanya gitu kan. mhm. Nah, ini terus eh kalau orangnya ngejudge gimana, Pak? Orangnya, sorry? Ngejudge, Ya, ngejudge. Terus dia berusaha mempertahankan point of view-nya. ya. Yang Itu Dwi sudah pernah lakukan dan kemudian yang terjadi apa? ya saya waktu itu eh I let it her to judge. Iya, Jadi iya, iya. judgement itu kayak saya terima gitu, oke, Iya, iya terima iya. kasih judgementnya. Terus ya sih orang-orang yang lain itu ke saya, ke Hmm, saya iya, dan mulai aku nggak mau sama dia gitu. Terus iya. ya terus saya ini ada muncul di saya takut juga sih, Hmm, hmm, takut ini. Iya saya udah dari ini bawaan orok ya Pak ya. Kalau hmm. ada kayak rivalisasi kayak gitu tuh Ya, ya itu saya malah mundur gitu. yap, 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 yap. Ya Oke, tapi ya, yang ini sih enggak sih, saya ya. bilang ya udahlah dia biar biar gitu, dia biar seperti itu gitu nanti ya eh, saya yakin semesta akan memberikan jalan gitu supaya eh, apa program yang ingin saya dan teman-teman jalankan itu akan berjalan gitu Ya, tanpa dia, walaupun dia ikut ikut sih, ya. cuman kita bisa mengatasinya lah gitu.
Ya. Ya, Jadi, soalnya dia basicnya dari agama sih. yes. Nah, ini Makanya, yang Dwi dan teman-teman perlu sadari ya, apapun di kondisi yang sedang kita alami, itu kita yang menciptakan itu yang pertama, dan itu ada saat kita berada di level satu misalnya. Nah, untuk mengubah kondisi yang sedang kita hadapi, pertama yang paling mudah adalah tanya apa kontribusinya. Aku sedang ada dikelilingi oleh orang yang menghakimiku dan membicarakanku di belakang dan mengajakku kompetisi. Nah, ini yang saya lakukan, yang saya alami ketika awal-awal saya berbicara mengenai kesadaran. Begitu banyak penghakiman yang muncul di saya, yang saya persif adalah dari orang-orang yang mungkin pertama kali belajar kesadaran. Kemudian ini ada anak baru belagu ngomongin kesadaran gitu ya. Nah, kemudian awalnya saya merasa, aduh kenapa ini terjadi kepadaku? Apa namanya? Loh, bukannya kesadaran itu adalah menerima semua dengan tangan terbuka. Oh, ternyata nggak semua berbicara mengenai kesadaran benar-benar do the works ya, melakukan kesadaran. Termasuk saya, karena saya masih punya penghakiman juga. Artinya adalah, oh, oke, em, karena saya tidak bisa mengubah kondisi yang ada di luar, yang perlu saya rubah adalah diri saya. Bagaimana saya menghandle kondisi ini? Apa sih kontribusinya? Nah, ketika saya naik jadi consciousness adalah kesadaran, sorry, awareness adalah kesadaran, consciousness adalah level kesadaran. Nah, ketika Dwi nanti naik ke level yang berikutnya, you doing the work, Anda melakukan kesadaran hanya buat Anda, tidak ada ekspektasi Anda ingin dapat apa-apa dari apapun yang sudah Anda pelajari mengenai kesadaran atau modalitas apapun itu. Ketika Anda naik ke level yang berikutnya, Anda akan dipertemukan dengan komunitas yang berbeda. Ini yang saya persif. Kenapa Anda bisa hadir malam ini, bertemu dengan orang-orang yang hadir malam ini yang selalu bergerak dari kesadaran, karena do the work and then you apa ya, Anda naik ke level yang berikutnya. Akhirnya Anda bertemu dengan orang-orang, ketika ketemuan itu isinya ngobrol mengenai kemungkinan, bukan bergerak dari kompetisi dan sebagainya. Sekali lagi saya tidak bilang kompetisi itu jelek ya, tapi karena itu bukan reality kita, rata-rata pilihannya ada dua. Naik ke level yang berikutnya, atau terjebak di kompetisi itu, atau yang ketiga, sorry ada tiga berarti ya, naik ke level yang berikutnya, terjebak di kompetisi, atau yang terakhir adalah yang Dwi pernah lakukan, yaitu mundur dari berkarya. Dan hati-hati dengan mundur saat berkarya, karena kita sedang tidak mengekspresikan energi kita dari energi menjadi kenyataan, menjadi karya, kita cenderung bisa depresi. Nah, ini yang perlu kita sadari. Kebanyakan orang yang sedang takut berkompetisi, akhirnya mereka tidak berkarya, kecenderungan mereka untuk mengalami kondisi depresi itu semakin besar. Dan apa namanya, kompetisi versi kita itu kenapa ini berkaitan mengenai definisi yang kita punya. Yuk kita rubah definisinya. Kalau kompetisi definisi orang-orang di sekitar kita adalah kompetisi dengan orang lain, kompetisi definisi versi kita adalah memastikan Dwi yang hari ini sedikit saja lebih baik dibandingkan Dwi yang lalu. Karena cuman itu kita tahu jalurnya kan. Lainnya tuh kita masing-masing udah punya lainnya. Pusing kalau kita lihat kiri kanan. Lebih cepat, lebih mudah, dan lebih menyenangkan. Kita tanya, Rahmat yang dulu dengan Rahmat yang sekarang udah ada perkembangan belum? Perkembangannya sudah sejauh mana? Sudahkah Rahmat menikmati prosesnya? Nah, apa yang muncul Dwi dan teman-teman di sini? berarti ini dikembalikan ke diri saya sendiri, terus Ya, iya, heeh. Iya ya, sih. Eh, ya ada gini. Jangan mundur dari kompetisi seperti biasa lu ya. ya, 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 Iya sih gitu. ya, It's okay, it's okay, it's okay gitu. Kita ya. juga mungkin bisa memfasilitasi orang yang sebenarnya saya lihat dia nggak sadar juga kalau dia Oh, ber- oke. beras uh, bergerak dari kompetisi ya. Ya, Heeh, ya. gitu sih. Di bayangan saya, Dwi, Anda dan orang itu ataupun siapa itu sedang berada di sebuah lingkaran yang sama. Dan ini nggak apa-apa juga, tapi kalau dirasa lingkaran itu sudah nggak nurturing, yuk, you create your own kind of circle. Anda menciptakan lingkaran yang baru, bukan niatnya untuk berkompetisi ya, tapi lebih kepada kayaknya aku punya definisi mengenai berkarya versi aku, apa namanya, punya tim definisinya versi aku punya sendiri definisinya. Sehingga kamu nggak berkutat di situ yang mungkin mungkin orang itu hadir di kehidupanmu untuk berkontribusi mengingatkan kamu, yuk saatnya Dwi kamu bikin versi kamu sendiri. Sehingga ketika kamu punya versi kamu sendiri, kamu akan menarik orang-orang yang lebih nurturing dibandingkan yang sebelumnya. Saya nggak tahu apa kontribusinya. Jadi, namun yang ingin saya tekankan di sini, sampai kita bisa menyadari kontribusinya apa,
kondisi itu nggak akan berubah. Orang yang Anda, walaupun bukan hanya orang ini, kita akan selalu dihadirkan dengan orang yang ngajak kompetisi, yang selalu menghakimi kita. Ini belum belum saya posting sih buat besok sebenarnya, tapi ya nggak apa-apa lah untuk teman-teman di sini ya. Jadi intinya adalah tantangan, pesan, sorry, tantangan yang akan selalu datang ke kita, yang mungkin membuat kita tidak nyaman, itu akan terus datang ke kita sampai kita bisa menyadari kontribusinya apa, sehingga pesan itu akan datang dengan bentuk yang berbeda. Sekali lagi, apapun yang sedang ada di kehidupan kita, yang hadir, entah itu pasangan yang selalu abuse, kemudian partner bisnis yang nggak pernah komit, Anda ganti-ganti bisnis kok tetap begitu, atau bos yang selalu menyebalkan, walaupun Anda sudah pindah-pindah perusahaan, sampai Anda belum menyadari kontribusinya apa, pesan itu akan selalu datang dalam bentuk yang sama. Sampai Anda tanya kontribusinya apa, dan looping itu akan terputus, dan kalaupun pesan itu akan datang lagi, biasanya akan lebih berbeda dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini pentingnya kita melihat kontribusi dari sebuah kejadian. Apa yang muncul di sini? Pak, Iya, iya. boleh saya Ya, tanya? silakan. Ustaz. Oke, saya mau nanya yang tadi Bapak bilang apa definisi dari sesuatu gitu, Mbak ya. Hmm, Nah, sekarang kalau kita itu we want to be rich, oke kan? hmm, Ada di salah satu buku waktu itu saya baca, katanya, you have to, yeah, not you want to be rich, so hmm, you mingle with those person, hmm. mingle with Ya, those person and talk how they ya, pokoknya ikut-ikut kayak biar deket kena vibes-nya gitu loh. ya, Kayaknya ya, ya apa intinya biar kena vibes-nya mereka yang itu. ya. Tapi emang bener Pak yang what alamin gitu ya. When I Lalu, Usha, when you what? alamin benar, I coba ikut-ikut sama orang yang rich, the energy was different Ya, because some of them were having judgment, some of them were not having judgment. ya, Tapi kalau yang poor itu kebanyakan judgementnya, maksudnya bukannya poor sekali, hmm, maksudnya ada middle class, average ya, class, itu nggak sampai high. ya, Tapi they were having more of the judgment. ya. Nah, kalau di sini bagaimana Pak? Maksudnya what what can be I mean ya of course kita nggak bisa, bukannya nggak bisa ya 100% ikutin apa yang di orang definitionnya itu sih emang benar nggak bisa. Ya, ya, Bukannya nggak bisa, it can be like that. ya. Oke. Ya, itu ini pertanyaannya sering muncul terutama ketika orang-orang lihat sosial media, scrolling Instagram yang isinya adalah saya sudah menghasilkan ratusan juta dolar dengan pendekatan yang saya gunakan. Nah, ini yang perlu kita sadari bahwa tanya ke dalam diri Anda, apakah ini realitaku melakukan hal itu? Apakah itu realitaku? Apakah hal tersebut akan menyenangkan untukku ketika aku mengekspresikan potensiku dengan cara itu? Karena begini, keberlimpahan versi berkembang bersama adalah eh, yang kita perlu sadari, keberlimpahan itu ada di high vibration. Nah, untuk kita bisa mengakses high vibration, cara termudah, cepat, dan singkat adalah mengekspresikan potensi unik versi kita. Kenapa? Ketika Anda lihat kripto, Bitcoin lagi naik, kemudian Anda juga investasi dengan harapan akan ikut keberlimpahan juga, biasanya kalau Anda bergerak dari ikut-ikutan, Anda akan bergerak dari fear. Ingat, energi itu mengatakan bahwa kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita mendapatkan apa yang kita pancarkan. Nah, orang-orang yang benar-benar mendalami kripto, Bitcoin dan sebagainya, dia sudah mempelajari, dia sudah mengantisipasi sehingga naik turunnya Bitcoin tersebut dia bisa tetap tenang. Sedangkan orang-orang yang ikut-ikutan, dia investasi ketika harga turun, dia nggak siap, akhirnya dia ikut stres dan akhirnya dia keluar dari pasar itu terlalu cepat. Ketika dia keluar, pasar berbalik naik. Misalnya seperti itu. Jadi yang
ingin saya tekankan di sini, ketika Anda melihat orang sukses yang ada di luar sana dan Anda kagum dengan mereka, sadari bahwa oh, ternyata yang perlu aku sadari di sini adalah bukan bisnisnya yang ingin aku ikuti tiru 100%, tapi adalah bagaimana mereka mengekspresikan potensi unik mereka. Mereka tidak pernah menunggu, mereka menyadari bahwa I create this life. Bob Dylan pernah mengatakan, life is not about finding myself, life is about creating myself. Ini yang perlu saya tekankan juga ke teman-teman, berhenti mencari diri Anda. Karena diri Anda tuh nggak hilang. Yang paling seru adalah meng-create diri Anda setiap hari. Dan begitu juga orang-orang sukses yang ada di luar sana, yang kalau Anda kagumi, itu rata-rata mereka menciptakan diri mereka. Mereka nggak pernah menunggu, mereka menyadari bahwa mereka diciptakan adalah untuk mengekspresikan potensi mereka. Nah, ini energi yang sebenarnya perlu kita contoh. Bukan kita meniru bagaimana caranya. Karena cara-caranya itu masing-masing. Mungkin Usha dengan senang banget mengajar misalnya, tanya bagaimana aku bisa men-tweak apa namanya kegiatanku sekarang sebagai pengajar yang lebih fun, lebih menyenangkan buatku, sehingga ketika Anda bersenang-senang dalam mengekspresikan potensi Anda di mengajarnya, vibrasi Anda tinggi, tidak mengherankan Anda akan menarik keberlimpahan versi Anda untuk lebih mudah datang ke Usha. Apa yang muncul di sini? Yeah, what you said is right. Tapi action to take is that is I'm looking for the action to take. Ya, When ya, is the right action to take? And then how is the action to take? ya, Who ya. are the people that is contributing in this action? Gitu loh. Nah, So ini that question I'm asking to myself as the ya, universe show me ya, who are the people who are contributive in this action. And I don't know, today morning I was remembering you, and ya, then by chance I got when she sent me this link, link. I say, okay, universe, you always, whenever I ask something, it is always there for me, gitu loh. Ya, ya. So I always ask, now, what action can I take here? Lah, what if your definition of abundance is when you ask something, universe instantly give you like without any waktu yang panjang itu ketika Anda ask how can I change my life gitu. Kemudian Anda ingat saya, ingat Win ngasih linknya. This is your definition of abundance. This is your definition of abundance. This is Usha definition of abundance. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah what is your definition about action? Ini yang perlu Usha juga berhenti melihat orang-orang yang ada di luar sana, Usha, mengenai definisi mengenai action. What is your definition of action? Karena jadi nanti Usha kalau santai bisa lihat YouTube atau podcastnya yang free aja dulu dari si B.J. Fogg dari Stanford PhD, dia Profesor B.J. Fogg. Dia bilang action itu sebenarnya kebiasaan kecil rutin, dan sebenarnya Usha datang ke sini is apa ya, bentuk action juga kan. Anda datang ke sini, Anda mengambil sebuah aksi, Anda bisa hadir di sini, Anda dapat pencerahan misalnya, dan Anda akan bisa lakukan hal selanjutnya juga di kehidupan Anda. Dan mengenai who people nurturing yang akan bermain-main sama Usha itu nanti. Karena kalau kita kaitkan dengan magic and miracle only happen when we choose something. Ketika Usha sudah choose, itu akan berdatangan orang-orang yang akan berkontribusi buat Anda. Nah, ini akan masuk ke level ketiga nanti di apa namanya di slide kita, yaitu mengenai intuisi, bagaimana caranya. Pertama, Anda sudah tahu, I just knew. Aku sudah tahu kok, itu yang pertama. Yang kedua adalah by asking question, dan yang ketiga adalah trust. Jadi yang ingin saya tekankan di sini awal-awal adalah stop memberikan beban yang berat ke usaha sendiri. Bagaimana bentuk action itu? Karena kalau itu masih berat, masih menghalangi untuk teman-teman di sini dan usaha untuk mengambil sebuah action, bisa jadi definisi action versi kita masih menggunakan pendekatan orang lain. Kalau kita belum bahagia-bahagia juga, bisa jadi kita masih menggunakan definisi bahagia versi orang.
Kalau kita belum bisa berkarya juga, produktif juga, bisa jadi kita masih menggunakan definisi produktif versi orang. Dan nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah. Oh, tapi paling tidak kesadarannya, oh kalau aku masih menggunakan definisi-definisi versi orang, lama ya aku ternyata. Nah, ini yang mungkin bisa bisa Iya, dipertimbangkan. makanya makanya saya suka tanya what is next, what action can I take here, what is Ya, next gitu. Jadi ada orang yang suka kasih ceramahnya panjang lebar, udah terus apa lagi yang I bisa bikin saat ini gitu loh. ya, ya, I ya, mean, okay, what is next, what is next gitu. ya, ya. Tapi to that extent, I ask to myself, I say, am I too apa terlalu cepat untuk ambil tindakan ini? Tapi if I don't take, another people will take this possibility. Oke, So, dari mana jadi Usha ngambil ini? Dari fear kah? Dari antusias? Enthusiasm or from fear when you choose something? there is a little bit fear. Ya, ya. Karena kalau dari fear, Usha akan bergerak dari proving. Anda akan bergerak dari lack. Wah, Hmm. tadi pagi saya buat sedikit apa ya, semacam poem lah yang intinya adalah why the rush? Ngapain sih buru-buru? Anda sudah ada di kondisi tepat saat ini sekarang. Usha sudah apa ya? Sudah tepat saat ini sekarang, sehingga keputusan yang akan Anda ambil itu based on choice rather than proving something to other people. Proving something based on Iya, lack. Yes. Tapi ketika Anda sudah menyadari, iya, oke, ya, apa yang muncul di sini? tapi ada yang bilang gitu, at this age you go and die gitu kan. Kalau umpamanya you are not at fast in doing the Ya, task, you will ya. go and die gitu at this age gitu. Dan terus kepikiran I- is that your definition of productivity? Being no. productive? Ya, ya, ya. Dan ini untuk semuanya ya. Jadi definisi produktivitas tuh banyak banget yang ada di luar sana. Tolong hanya pilih yang bikin Anda antusias ngelihat kehidupan ini, bukan malah tertekan dan sebagainya. Nah, ini nih yang Usa memberikan sebuah contoh yang keren banget, dan kalau itu membuat Anda tertekan, membuat Anda semakin menyalahkan diri Anda, tuh kan, kenapa nggak dari dulu dan sebagainya. Akhirnya Anda nggak menikmati why the rush. Kita sekarang sudah tepat kok di apa ini ada sebuah pendekatan spiritual dari Rumi, kalau nggak salah dia pernah ngomong, apa sih buru-buru, why deras. Kita sudah di sini di saat ini sekarang gitu. Kita udah tepat, nggak ada masa depan tuh belum belum datang. Masa lalu sudah lewat. Masa depan isi penuh dengan ketakutan, masa lalu penuh dengan penyesalan. Ngapain kita fokus ke sana yang dua-duanya nggak nyata? Yang nyata, the only thing that real is this moment. So, mau apa? Apa yang ingin kita pilih sekarang? Mengambil sebuah keputusan karena ingin proving something to other people based on fear. Orang-orang sudah liburan ke luar negeri, aku belum, artinya aku harus melakukan sesuatu untuk membuktikan kepada yang lain, yang perjalanan Anda akan sangat-sangat tidak Anda nikmati. Atau, oke, terima kasih Tuhan karena aku sudah diberikan kesempatan hidup. Em, apa keputusan yang mau aku ambil yang membuat aku terus bersenang-senang dalam mengekspresikan potensiku. Itu sih. Oke, separasi itu apa sih? Jadi separasi itu, Evi, adalah separasi itu tidak berfungsi dari pertanyaan. Separasi itu berfungsi dari asumsi. Separasi bergerak dari saya benar, orang lain salah. Kemudian separasi itu tidak lawannya separasi adalah Keminian. Say yes to everything. Separasi itu hanya memilih yang baik-baik saja, dan ketika terjadi tantangan, dia menolak. Aku nggak mau tantangan ini. Aku hanya mau rezeki datang. Separasi itu masih bergerak dari dualitas. Ada negatif, ada positif. Nah, menariknya, waktu saya masih bergerak dari separasi, saya tidak mau ngobrol dengan orang-orang yang selalu gosip. Saya hanya mau datang ke orang-orang yang selalu berbicara mengenai kemungkinan. Yang terjadi adalah kecenderungan saya ngegosip semakin besar. Di sini paradoksnya. Tapi ketika saya bergerak, oh ada yang gosip ya,
Dan itu nggak salah juga grup itu selalu membicarakan orang lain. Nggak salah, nggak salah. Tapi apakah aku mau ada di grup itu? Enggak ya. Ya udah, aku cari yang lain. Dan saya tidak melihat diri saya lebih baik dibandingkan orang lain. Karena kalau masih bergerak dari situ, yang itu biasanya orang-orang yang asik belajar kesadaran di awal-awal tuh masih masih bergerak dari situ. Karena saya termasuk seperti itu dulu. Ketika saya belajar kesadaran, saya selalu melihat orang lain tuh nggak banget nih orang lain. Aku yang paling banget karena aku udah belajar kesadaran. Menariknya adalah ternyata apa yang saya lakukan itu bentuk kompetisi dan penghakiman kepada orang lain. Nah, ketika saya menyadari, tunggu dulu, kalau aku melakukan ini, aku masih bergerak dari separasi ya. Oke, aku bergerak dan ini membuat karena ada pepatah yang keren banget mengenai separasi. Separasi itu seperti berada di neraka di kehidupan ini, kebersatuan itu seperti berada di surga di kehidupan ini. Jadi untuk bisa merasakan surga atau neraka itu tidak perlu nanti kita sudah ketika sudah melanjutkan perjalanan, tapi ketika berada di kehidupan ini. Ketika Anda merasa contracted, tertekan, itu bisa jadi Anda separasi. Ketika ada tantangan datang, Anda nggak mau. Pokoknya aku mau rezeki-rezeki doang, tantangan aku nggak mau. Itu biasanya separasi dan kehidupannya akan terasa seperti neraka. Tapi ketika ada orang yang menghakimi Anda datang di kehidupan Anda, dan Anda tanya, apa sih kontribusinya kehadiran dia di kehidupanku, akhirnya Anda akan bergerak dari separasi ke communion. Ketika ada orang yang suka menghakimi Anda, hadir di pertemuan Anda, kalau dulu mungkin kita bergerak dari aku nggak mau ketemu dengan orang ini, yang itu adalah separasi, membuat Anda contracted. Ketika Anda ketemu dengan orang itu, dia hadir ya di sini, menarik ya. Apa sih kontribusinya buat kehidupanku dia hadir di kehidupan ini? Akhirnya Anda bergerak dari communion. Ingat tidak ada yang salah dan benar, separasi dengan communion itu nggak ada yang lebih baik, nggak ada yang lebih buruk. Namun di saya, separasi rasanya seperti hidup di neraka, kayak tertekan, contracted, fear, nggak percaya diri berjalan di kehidupan ini. Tapi ketika saya bergerak dari communion ke bersatuan, oh ada orang-orang yang menghakimi saya, apa sih kontribusinya buat kehidupan saya? Akhirnya saya kebersatuan dengan mereka. Itu sama dengan karmik gak? Karena kemarin itu saya, I don't Ya. know, I think my mind was attracting something about karmic. So Mhm. itu orang ngomongnya kalau karma baik, you will get baik. Kalau saya bilang karma, karma apa sih karma? Ya nanti kalau udah mati masuknya neraka. Siapa siapa yang mau ingat juga you masuk neraka atau heaven? Heaven and hell is here. You do good, you get good. You Ya, do bad, you get bad. Itu yang I tahu. ya. Tapi neraka di mana? Itu kayak sometimes kayak kemarin I lagi bawa means my cousin was there. Dia bilang Hmm. ada satu lady, dia kepengen jadi hamil, tapi dia nggak bisa hamil. So Ya, she died, and then she got the soul became the end. ya, And then she nggak tahu end atau apa, pokoknya yang bisa melahirkan anak. Jadi dia ya, punya intention before death was having a child. ya. Jadi dia lahir di dalam apa gitu body bukan human, Hmm. tapi she got banyak anak. I bilang, Ya, how do you know that that is this person's soul? That is that person lady's soul was there. ya, Kan bisa juga yang lain yang ya, belum tentu itu balik ke itu binatang itu gitu. ya, ya. That's my biggest question. Whenever people are talking, my karmic will be like, what is karmic? Gitu loh. Oke, karmik dari pendekatan berkembang bersama cara melihatnya seperti ini. Nah, karmik itu adalah pembelajaran bagi orang-orang yang berkesadaran dan hukuman bagi orang-orang yang bodoh yang tidak menggunakan kesadaran. Jadi misalnya Anda dipertemukan dengan orang-orang yang apa namanya em, yang suka menghakimi Anda, itu adalah karmanya udah jelas. Kita akan ketemu dengan orang yang menyebalkan itu. Nah, kalau kita bergerak dari kebodohan, tidak menggunakan kesadaran, kita bilang, "Ih, gila ya, sial banget hidupku. Kok ketemu dengan orang ini? Karmaku seperti ini." Enggak. Sebenarnya, karma itu netral. Hukuman bagi orang yang tidak berkesadaran dan pembelajaran bagi orang yang berkesadaran. Karena udah jelas Anda dipertemukan dengan orang yang menipu Anda misalnya, membawa lari uang Anda. Itu udah jelas. Udah jelas Anda akan mengalami hal itu. Yang paling penting adalah tanya, apa sih kontribusinya? Aku ketemu dengan orang ini. Apa pembelajarannya? Sampai Anda nggak nanya pembelajarannya dan Anda tidak aware pembelajarannya, Anda akan ditipu-tipu dengan kejadian-kejadian lainnya. Karena pesan itu akan selalu berdatangan sampai berubah kondisinya saat Anda tahu pelajarannya apa. Nah, ini menariknya mengenai spiritual ya. Jadi
bukan artinya saya ingin membuat Anda takut, tapi lebih kepada apapun yang datang di kehidupan Anda, tolong tanya kontribusinya, sehingga misalnya sekarang didatangkan dengan pasangan yang abuse, Anda tanya kontribusinya apa, oh ternyata untuk aku berlatih bela diri misalnya, sehingga Anda akan lebih tahu bagaimana Anda menjaga diri Anda di kehidupan Anda. Anda kayak dilatih dengan datangnya orang itu. Jadi um, ya, that's definition of karma dari cara pandang berkembang bersama ya, seperti itu. Pak, satu Ya, lagi yang barusan intuition. ya, Intuition, how do you be aware of your body? Maya, ini benar-benar loh. ya, This one is like this. Ini maksudnya apa, ada bisik-bisikan atau ada apa? Jadi kita bisa be ya. aware gitu gitu. Oke. Because sometimes I ask kayak kinestesiologi ya, I ask Ya, my body move yes no gitu kan, I ask ya, my body, then baru I do my work gitu kan. ya, ya, Terus ya, lama-lama jadi nggak sensitif juga jadi that ya. was my ask. Ya. Jadi sinyal yang diberikan oleh kesadaran ke body kita itu ada tiga pendekatan dari suara, visual, dan audio. Sorry, audio, visual, dan kinestetik. Usha kayaknya kenceng di kinestetik ya kalau kalau Anda bicarakan di awal tadi. Tapi itu intinya ada. Tapi yang perlu kita sadari adalah sinyal-sinyal itu hanya akan terdengar jelas di kita saat kita bergerak dari saat ini sekarang, tidak mengarahkan fokus kita ke masa lalu dan masa depan, masa lalu dan masa depan, yang mana itu adalah menurut Universitas Harvard, mayoritas waktu kita selalu fokusnya ke sana, ke masa lalu dan masa depan dan masa lalu, masa depan ketakutan, masa lalu penuh dengan penyesalan. Jadi untuk kasusnya Usha, karena ini berbeda tiap orang, yang saya perceive energetically, yang Anda alami untuk bisa lebih mengenal sinyal-sinyal tubuh Anda, tolong diamkan pikiran Anda tadi, apapun caranya, tergantung Anda. Kalau Anda nggak suka meditasi, journaling. Kalau Anda nggak suka journaling, jalan pagi, keliling rumah, keliling komplek rumah, sambil dengerin podcast-podcast yang menginspirasi, atau grounding, nggak pakai sendal, ke taman, tarik energi bumi dan sebagainya. Apapun caranya, yang membuat suara-suara di kepala Anda itu ada di saat ini sekarang, yang mana Anda akan lebih peka mendengarkan sinyal-sinyal tubuh. Ini untuk saat ini yang saya persif kasusnya Usha lebih ke situ, mendiamkan suara-suara bising itu, gitu. Paling itu dulu. Oke, Pak Rahmat kalau sudah menyadari kontribusinya apa, lo pertanyaan apa lagi Pak? Karena bisa jadi malah memaklumi keadaan dan jadi seperti stuck. Oke, ini menarik. Stuck itu kalau kita nggak mengambil sebuah action. Kemudian kontribusi itu adalah sebuah kesadaran dan bukan memaklumi ya. Memaklumi itu kita bergerak dari bukan receiving, tapi lebih kepada ada satu lagi. Dan di saya nggak cocok dengan kata-kata memaklumi, karena memaklumi itu kesannya pasif. Nah, ketika Anda misalnya tadi ada Anda, saya nggak tahu kenapa ini muncul lagi ya. Anyway, kalau Anda mempunyai pasangan yang abuse, yang menghabisi Anda entah itu verbal atau fisik, dan kemudian Anda tanya kontribusinya apa, oh supaya aku belajar bela diri, atau supaya aku bisa mengaktifkan my healing energi, kalau kamu melakukan itu lagi ke saya akan potong kemaluanmu, misalnya seperti itu. Em, itu adalah sebuah action yang didapatkan dari kesadaran ketika kita sudah bertanya kontribusinya apa. Sedangkan orang-orang yang masih terjebak di relationship yang abuse, bisa jadi em, ini muncul di saya, yaitu dia masih yakin bisa ngerubah orang itu. Aku masih pengen berada di di relationship ini karena aku yakin bisa ngerubah dia. Itu bukan bukan kesadaran ya, itu adalah kebodohan. Karena this is my interesting point of view, ya, mungkin saya salah. Karena bentuk kontribusi adalah bukan asumsi. Karena ini kan penuh asumsi. Aku akan tetap berada di relationship ini karena aku yakin bisa ngerubah orang ini. Em, ini yang perlu kita sadari ya, kita nggak akan bisa ngerubah orang lain. Yang kita bisa rubah adalah diri kita sendiri. Ini tolong disadari. Yang kita bisa rubah tuh diri sendiri, bukan orang lain. Karena orang lain akan tetap berada di level mereka sebelum dia sendiri memutuskan untuk berubah. Kalau kita kan yang sudah cepat banget pergerakan kesadarannya, aduh nggak bisa begini nih, dia selalu mengabuse aku verbal dan fisik. Oke, keputusan apa yang mau aku ambil di sini? Apa yang bisa aku dahulukan bahagiaku, bukan bahagianya dia di relationship ini. Entah Anda ke polisi, entah Anda belajar bela diri, entah Anda melakukan keputusan berbeda lainnya. Jadi em,
bukan memaklumi ya, tapi lebih kepada ketika Anda mendahulukan bahagia Anda tahu mau ngambil keputusan seperti apa. Ekstrem banget ini, apa ya? Contohnya, tapi saya nggak tahu kenapa ini yang muncul malam ini. Definisi abundance saya salah satunya adalah pingin pisang kepok dan masuk rumah datang mama belanja pisang kepok. Ya, definisi keberlimpahan versi berkembang bersama adalah dapat melakukan dapat kebebasan melakukan hal yang kita butuhkan saat itu. Dan kita tidak perlu tahu gimana caranya. Ini yang menarik mengenai keberlimpahan. Kadang orang terjebak di how. Bukan itu tugas kita. Tugas kita adalah mengambil sebuah keputusan dan menerima semua apa yang semesta mau berikan kepada kita. Gimana kalau pengen pisang tapi kita nggak perlu beli? Seperti contohnya Adinda, ada yang ngebeliin buat kita. Itu juga adalah bentuk keberlimpahan. Nah, kebanyakan orang nggak bisa menerima keberlimpahan kalau dia nggak beli sendiri. Dia pinginnya beli sendiri karena dia nggak pingin dibilang orang yang apa namanya memanfaatkan orang lain. Dia nggak pingin gratisan dan sebagainya dan itu adalah belief. Nah, kalau kita kaitkan dengan Rumi, keberlimpahan itu sebenarnya bukan mencari di luar tapi mengurangi hal-hal dalam diri yang menghalangi kita untuk menerima keberlimpahan. Belief-belief seperti itu, kalau itu udah nggak relevan lagi yang membuat Anda repot menerima keberlimpahan, yuk lepaskan. Lepaskan, sehingga Anda bersedia untuk dimanja sama semesta. Dimanja itu bukan artinya Anda pasif ya. Karena menurut saya orang-orang yang dimanja sama semesta itu benar-benar do the works dulu. Seperti apa? Menghilangkan definisi kaku mengenai keberlimpahan, menghilangkan atau melepas belief-belief kalau dia nggak layak untuk menerima. Itu nggak mudah menurut saya. Karena itu sudah berlapis-lapis entah di kehidupan yang sebelumnya dan kemudian belief dari orang tua yang mengatakan apa namanya kamu anak laki-laki harus bekerja keras loh, nggak boleh menerima bantuan dan sebagainya dan sebagainya. Dan ketika semesta mau ngebantu saya juga bilang ini gimana sih si Rahmat nih repot amat sih, aku udah mau berikan ini loh kok ditolak-tolak sama dia. Akhirnya ketika saya capek, apa namanya, lelah, semuanya harus saya melakukan. Sedangkan keterlibatan kuantum sudah benar-benar ingin memanjakan saya, akhirnya, oh, mau seperti ini terus, Rahmat? Atau mau memilih sesuatu yang berbeda? Soal buru-buru, hari ini saya takjub dengan cara saya menyelesaikan setiap kerjaan dengan enjoy. Yes, biasanya saya selalu mau buru-buru, cepet siap karena orang-orang di lingkungan saya selama ini seperti itu. Yes, kerja harus ligat. Yang ternyata itu nggak sesuai dengan realitas saya saat ini. Malahan karena dari pagi udah memutuskan untuk bersenang-senang aja dalam kerjaan, ngikutin intuisi, mau ngerjain apa dulu, yes, sambil dengerin podcast yang menginspirasi, tahu-tahu berapa kerjaan bisa beres bersamaan. Ya, dan em, dan tidak semuanya kita perlu kerjakan sendiri seperti apa yang Jasmine alami. Sudahkah Anda mengizinkan orang-orang yang juga sedang menikmati apa yang kita lakukan untuk melakukan hal yang kita lakukan tadi? Karena kebanyakan orang sedang bergerak dari bisnis, bukan bergerak dari kesadaran. Aku ingin memperlihatkan diriku sibuk, karena ketika orang-orang melihat diriku sibuk, artinya aku berharga banget. Ya nggak apa-apa juga, tapi bagaimana jika sudah saatnya Anda dibilang manja, eh, sudah saatnya Anda dibilang pemalas. Karena pemalas versi kesadaran adalah mengizinkan apa Anda seperti konduktor di sebuah orkestra. Anda bisa memainkan semuanya sehingga orang-orang yang benar-benar menikmati main drum, benar-benar menikmati main saksofon, benar-benar menikmati main gitar untuk melakukan porsi mereka sehingga kita bisa menjadi konduktor energi tersebut dan semuanya berjalan dengan lancar. Karena apa ya, ketika Anda ingin melakukan semuanya, membebani diri Anda, level stres Anda tinggi, Anda nggak menikmati prosesnya, dapat dipastikan apa namanya, project itu atau kegiatan itu jadi lama sekali. Tapi ketika Anda mengizinkan semuanya berkontribusi untuk membantu Anda, dan kenapa sih susah untuk dibantu? Apakah Anda masih merasa nggak layak untuk dibantu? Sampai Anda melepaskan belief itu, Anda akan susah untuk bersenang-senang di kehidupan ini. Karena kerjaan semesta, this is my interesting point of view ya, kerjaan semesta adalah ingin berkontribusi buat Anda. Pak Rahmat, apa pertanyaan paling pas untuk diri sendiri sewaktu mengalami kejadian atau hal yang berbentuk pola berulang? Apa kontribusinya dari kejadian ini? Saya itu selalu dimanfaatkan sama partner bisnis saya. 4 kejadian dan uang yang hilang tuh lumayan besar. Em, Sampai saya tanya, apa sih kontribusinya? Oh, ternyata kontribusi partner bisnis saya melarikan uang saya. Pertama kali itu apa? Apa ya? Saya bisnis batu split apa. Jadi eh, dan saya harus survei ke mana Pekanbaru saat itu.
yang ternyata sampai sana partner bisnis saya melarikan diri. Em, sampai saya masuk ke self blame. Waduh, kok gini ya? 4 kali loh kejadian ini. Akhirnya menyadari bahwa nggak bisa seperti ini terus. Saya tanya, setelah saya berhenti menyalahkan diri saya sendiri. Jadi pelajarannya buat Anda adalah kalau Anda dimanfaatkan orang lain atau terjadi pola yang sama, berhenti menyalahkan diri Anda sendiri. Karena kalau Anda menyalahkan diri sendiri, seperti saya, prosesnya lama, ngehnya tuh lama gitu. Setelah saya berhenti menyalahkan diri saya sendiri, saya tanya, apa sih kontribusinya? Oh, ternyata saya nggak cocok punya partner. Karena partner versi saya adalah, saya hanya pemodal, orang lain yang apa namanya menjalankan, saya kasih uangnya ke dia dan dia yang menjalankan. Nah, ternyata semesta ngingatkan saya, kenapa nggak investasikan modal itu ke dirimu sendiri? Bagaimana jika sekarang saatnya kamu nggak butuh partner tapi butuhnya tim? Nah, ketika saya mengklaim itu, akhirnya pesannya berubah, tidak lagi ditipu, melainkan sebuah possibility lainnya. Jadi apapun kejadian yang Anda alami, sampai Anda tanya kontribusinya apa, hal itu akan terus berulang di kehidupan Anda. Dan kalau Anda seperti saya sedang dimanfaatkan oleh orang lain, sadari bahwa orang tidak akan memanfaatkan orang, tidak akan memanfaatkan orang yang tidak punya potensi. Dia tidak akan menghabiskan waktu dan uangnya untuk memanfaatkan orang yang nggak punya potensi. Jadi kalau Anda sering dimanfaatkan orang, sadari, orang-orang udah memanfaatkan gue ya, gimana sekarang saatnya aku memanfaatkan diriku sendiri. So, itu yang dimaksud dengan saya untuk tidak lagi terjebak di kondisi yang sama. Dan tidak ada yang salah ya dari kejadian yang kita alami, itu yang perlu kita sadari juga. Karena karma sekali lagi um, apa ya, pelajaran bagi orang yang berkesadaran dan hukuman bagi orang-orang yang tidak menggunakan kesadaran. Oh, kalau di sini, oke, sorry Janita. Jadi selain kontribusinya apa, coba masuk dari sini Janita. Apa yang sedang saya sukai dari kondisi ini? Nggak tahu ini muncul di saya. Apa sih yang sedang saya sukai dari kejadian ini? Karena um, kita nggak akan mengalami, kita tidak akan memilih. Oke, kejadian yang Janita bilang di sini kesannya sesuatu sedang menimpa kita. Tapi kalau kita bergerak dari kesadaran dan saya perceive energetically, Anda sedang memilih ini dan kejadian ini berulang, ya karena ada yang Anda sukai dari sini. Coba cek apa yang sedang Anda sukai dari sini. Sehingga Anda bisa memilih kondisi yang lain. Karena kita tidak akan bisa memilih kondisi yang lain sampai kita tidak mengklaim kalau aku suka ini. Misalnya orang yang suka menunda misalnya. Em, ketika klien saya suka menunda, eh, dia selalu menghakimi dirinya. Apa namanya? Ini salah nih. Aku suka menunda berarti ada yang salah dengan diriku. Tunggu dulu. Pertanyaan tersebut sudah mengubah kehidupanmu atau malah semakin menunda kamu? Ya semakin menunda, Pak. Coba tanya dulu apa yang saya suka dari menunda. Oh, ternyata yang saya suka dari menunda adalah intensitas energinya, buru-burunya, terus paniknya, itu yang saya suka, Pak. Ternyata yuk, mau seperti ini terus, buru-buru dan kemudian panik, atau mau dirubah energinya. Kita tidak bisa menghancurkan dan menciptakan energi. Yang kita bisa lakukan adalah transmute energinya. Akhirnya dia melakukan apa namanya, energi buru-burunya, keseruan dari apa namanya, buru-burunya itu dengan berkarya. Jadi sekali lagi, kalau kita tidak mengekspresikan energi yang kita punya, kita akan mengekspresikan dalam bentuk yang tidak nurturing. Menunda, kemudian menunda itu sebenarnya bentuk ekspresi kita, tapi kita masih menolak untuk membuat sebuah karya. Akhirnya yang terjadi adalah menahan. Oleh karena itu saran saya, kalau ada keinginan untuk berkarya, tanya dalam diri Anda, apa sih definisi berkarya versi saya, bukan versi orang lain. Apa nih yang mudah dan menyenangkan yang bisa aku lakukan sekarang, gitu. Oke, ada lagi kesadaran yang muncul, silakan. Belum? Oke, nanti kalau ada, Paramat, halo, silakan, silakan. Paramat, Ya, ya, malam Paramat. Mau tanya secara pragmatisnya Paramat. ya. Yang saya alami di kejadian saya, Hmm, tapi kira-kira cuman mau ya diskusi aja sih Paramat. Jadi gini, hmm, kalau misalkan perbedaan antara intuisi dan insting, ya, misalnya tadi di insting kan untuk bertahan hidup ya Paramat ya. ya, ya.
untuk survival. Nah, itu rasanya dalam cara pola pikirnya itu ada gininya, ada kayak tingkatannya. Jadi kayak ada logikanya. Ah, saya akan melakukan ini karena kalau nanti melakukan ini, saya akan bisa bertahan dari atau bisa menghadapi ini. Ya. Kemudian nanti kan kalau melakukan ini, nah itu yang dulu saya bingung banget kayak insting tuh Mhm. mana dan intuisi apa. Tapi kalau intuisi dia pop up begitu saja tanpa ada alasan apapun dan bahkan Yes. kadang-kadang nggak nyambung sama sekali gitu. Ya. Ya. I- Ya. itu ya Pak Rahmat ya. Ya. Jadi maksudnya yang Insting ada stepnya, intuisi ya langsung. gitu. Dan Iya betul, betul. insting itu biasanya how, masuk ke how. Tapi kalau intuisi kita udah apa ya? Kita udah Dapat we just pilihannya gitu Pak know, Rahmat. Iya, udah tahu gitu. Dan yes. apa ya? em, insting itu ya benar-benar yang apa yang Dina tadi ngomongin. Apalagi yang muncul Dina? Iya sih Pak Rahmat. Soalnya kalau kan dulu kan saya paling tersiksa banget. Ini saya yang overthinking dan saya sedang bertahan hidup Ya, dengan memikirkan ini semua. Kayak misalkan apakah dia akan menghancurkan saya atau menusuk saya Hmm, dari belakang, pokoknya kayak gitu-gitulah ya, atau dia akan menipu saya. Ini ya, saya lagi punya feeling dalam kurung intuisi ya, bahwa ya, dia akan seperti itu, atau saya sedang bergerak dari ya sekarang saya nggak tahu ya dulu bahasanya gitu, tapi sekarang saya sedang bergerak dari mempertahankan diri, jadi lagi jaga-jaga, lagi ya, overthinking, lagi defense gitu. yes, Itu yes. sih yang saya rasakan adalah kalau saya mikirnya bertingkat-tingkat ada logika-logikanya dan Hmm, ada pertahanan A, plan B, plan C. Oh kayaknya gini deh, kayaknya gini kayak gini. Ada rumusan-rumusannya itu ya, insting yang saya yes, rasakan. Kayak ada ya, rumusan-rumusannya, terus ya, ada referensi-referensi masa lalunya. ya, Itu kayak di insting ya Pak. Karena kan kalau yes. insting kan bertahan itu berarti kayak biasanya dia ada referensi masa lalu karena dulunya dia, karena saya dulunya pernah kayak Ya, gitu-gitu sih. ya, Tapi ya, kalau ya, yang intuisi, walaupun dia kakak kita atau adik kita atau saudara kita, tapi kok heavy aja ya ya, saatnya bilang tidak gitu. ya, Padahal kalau misalkan mau pakai referensi masa lalu, dia selalu baik sama saya. Kan gitu ya Pak Rabat. ya, Kayaknya tidak mungkin dia jahat atau tidak mungkin dia menipu atau tidak mungkin apa. Tapi kalau intuisi dia pop up gitu aja kayak gak ada, you just know it gitu kayak ya, ini ya. Nah, ya, kamu pergi ke ruangan ini ya, nanti kamu ya, tahu sesuatu di sana gitu. yes, 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 Itu ya Pak Rahmat ya benar ya ya, kayak dari apa bukan apa sih ya kesimpulan yang saya amati secara pragmatis kayaknya bisa jadi guidance sederhana gitu untuk membedakan ini saya lagi overthinking dan bergerak dari bertahan hidup atau memang dapat feeling intuisinya itu ya Pak Rahmat ya. yes. Insting fear, contracted, buru-buru dalam mengambil sebuah keputusan, sedangkan intuisi ketika dihadapkan dengan kondisi yang sama, is that so? Oh, so it is. Hmm. Oh, begitu ya? Oh, kalau begitu Hmm. ya udah gitu. Oh begitu ya? Oh, saya sedang 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 diomongin orang di belakang ya. Oh oke, kalau gitu ya udah nggak apa-apa juga gitu. Itu haknya mereka, itu intuisi. Tapi oh aku lagi diomongin di orang belakang ya. Aku harus apa namanya bikin postingan postingan apa namanya Klarifikasi. klarifikasi. Kemudian aku harus jelaskan. Dan, ya itu repot insting. Dan nggak ada yang salah ya. Tapi kalau 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 Anda masih Yes. menikmati step-step dari insting nggak apa-apa. Namun bagaimana jika sekarang saatnya kita bergerak dari intuisi yang lebih apa ya, lebih receiving, lebih meditatif, lebih mindful, lebih aware. Kita menyadari kalau awareness kan say yes to everything, dihakimi juga menerima, dipuji juga menerima. Nggak ada yang salah dengan itu. Oh, aku lagi dihakimi ya. Oh, aku lagi dipuji ya. Tapi ketika kita bergerak dari insting, aduh aku kok diginiin ya, nggak beda. Aku harus mengambil sesuatu yang berbeda. Aku harus menyerang dia balik dan sebagainya. Ya nggak apa-apa juga, tapi bagaimana jika tugas kita untuk bukan untuk konfrontasi, tapi lebih Hmm. kepada mengekspresikan potensi. Dan ketika kita menerima penghakiman atau apapun itu nanti kan karena energi kita masih tetap di state yang keren ya Pak Rahmat, berarti kan Hmm. di saya sih selalu semesta tuh berkonspirasi juga gitu, attract things Ya, yang buat kita dibantu untuk klarifikasi itu tanpa kita yang perlu repot-repot iya. klarifikasi. Misalnya Dinda di sini ada permasalahan sama keluarga misalnya, dan Anda menyadari bahwa apa namanya, uh, kalau aku bergerak dari konfrontasi, aku akan berada di level yang sama.
Dinda kemudian bergerak dari apa namanya intuisi, asking question, apa kontribusinya, Anda akan naik ke level yang berbeda, dan itu biasanya seperti apa yang Jasmine alami, semua jadi beres dengan sendirinya. Yes. Karena Betul. di your next level of consciousness, Anda di apa ya, di state yang baru, di Dinda yang lembaran baru, gitu. Yes. Ini kedengarannya agak agak woo ya, agak woo gitu, tapi itu yang saya alami. Apa Betul, saya namanya? juga mengalaminya. Kita kayak naik level gitu, terus kita bisa melihat, oh ya Allah, cuman gitu doang sih. Apa namanya? Jadi nggak signifikan lagi. Akhirnya apa? Energinya jadi berbeda. Kita akan melihat apa sih kontribusinya. Perlu aku apa namanya? Perlu aku ladenin atau aku izinkan saja dia begitu gitu, dan sebagainya dan sebagainya. Iya sih Pak Rahmat, itu saya Hmm. dapatkan sendiri kayak misalkan itu tadi kan, misalnya ada seseorang yang by story mungkin atau make up story tentang saya gitu, terus kemudian tiba-tiba ya saya cuma terima aja, tanya apa kontribusinya, 2 hari kemudian dia datang ke sebuah rapat dan itu rapat provinsi ya, segitu Ya, banyaknya orang, dia satu tim sama klien baru saya. Dan terus. si klien baru saya memberikan testimoni yang luar biasa kepada dia. Kamu kenal dia ya? Kamu kenal si dia? Gila, keren banget, keluarga gue tuh gini-gini. Jadi saya kaget banget dari segitu banyaknya ribuan orang ya Pak Ya, Rahmat yang ikut raker itu gitu kan. ya, Tapi bisa-bisa dia satu tim dengan itu, dia mendapatkan seluruh konfirmasi itu dari orang tersebut gitu. Dan itu yes, sudah berkali-kali terjadi sih Pak Rahmat, ketika kita membesarkan wadah penerimaan gitu, kita bakalan ya, receive semua keberlimpahan yang di luar ya, ya, ekspektasi sih Pak Rahmat, dan itu ya. asik banget ngerasain magicnya. Yes. Nah, ini apa yang tadi Dinda katakan sebenarnya bisa berkontribusi buat Evi. Pak, tadi saya mikir mau bisnis apa ya? Terus pikiran siapa? Oh, makanan. Itu insting atau intuisi ya? Kok saya rasa campuran. Oke, campurannya apa? Gado-gado atau enggak? Maksudnya eh, yang membedakan antara insting dengan intuisi di sini, kalau membuat Evi takut untuk mengambil sebuah keputusan, biasanya ada ekspektasi di sana dan itu adalah insting. Tapi kalau Anda bergerak dari intuisi, apa nih langkah menyenangkan yang bisa aku ambil untuk mewujudkan ini menjadi kenyataan. Ini yang klien saya alami ketika dia bergerak dari insting, dia lama membuat usaha cateringnya. Nah, ketika saya tanya, oke, kalau insting nggak berfungsi, yuk kita bergerak dari intuisi. Intuisi apa yang muncul sekarang? Aku diminta kok kayaknya survei peralatan catering ya. Yaudah, kamu ambil aja keputusan itu tanpa ekspektasi ya. Nah, ketika dia berangkat apa namanya ke tempat catering itu, dia ngeliat peralatan catering, dia ketemu dengan teman lamanya, dan mereka sekarang bekerja sama mewujudkan bisnis catering bareng-bareng. Jadi em, sekali lagi, keajaiban hanya akan muncul setelah kita mengambil sebuah keputusan. Orang-orang yang nurturing, orang-orang apapun itu akan muncul setelah Anda nurturing ke diri Anda sendiri terlebih dahulu. Orang-orang yang berkomitmen untuk mendukung Anda, itu hanya akan muncul setelah Anda mendukung diri Anda sendiri terlebih dahulu. Jadi, apapun yang ada di luar adalah cerminan dari dalam diri Anda. Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang sayang dengan diri Anda setelah Anda sayang dulu dengan diri Anda. Ini kesannya klasik ya, tapi banyak orang masih berharap misalnya ke relationship yang seru, tapi dia sendiri masih menghakimi diri dia sendiri. Ya nggak akan ketemu lah dengan orang-orang yang apa namanya asik diajak relationship. Tapi ketika Anda sudah sayang dengan diri Anda sendiri, akhirnya relationship itu menjadi sebuah pilihan bukan keharusan. Orang-orang yang sedang terjebak di relationship, entah itu bisnis ataupun relationship romantik, itu terjebaknya karena dia sedang butuh. Aku sedang butuh partner bisnis, aku sedang butuh pasangan. Energinya adalah lack. Sehingga ketika ketemu dengan orang-orang, karena ketika kita sedang lack, sedang kekurangan, itu adalah cerminan dan kita akan menarik partner bisnis atau pasangan yang juga dalam kondisi yang lack. Sehingga isi pertemuannya adalah tolong bagikan saya dong, tolong bagikan saya dong. Akhirnya mereka berantem isi apa uh, entah itu bisnisnya, entah itu relationship-nya. Jadi hati-hati dengan apa yang Anda pancarkan keluar. Pak, Eh ya, bentar. Ini ya silakan Evi, silakan. ya jadi kalau misalnya ya kan kata Bapak kalau misalnya itu intuisi Hmm. berarti kan akan terasa ringan gitu ya. Ya, ya. Eh, Kalau misalnya saya pengen ngetes gitu ya misalnya, Hmm. oke, ini intuisi bukan ya? Kalau beneran intuisi berarti besok tiba-tiba
kayak contoh teman Bapak itu ada yang minta survei catering misalnya. Nah, Mhm. boleh nggak sih kalau saya lempar gitu ke semesta, semesta kalau misalnya ini intuisi, berarti kalau benar intuisi besok ada yang berhubungan sama makanan dong, kasih sign gitu, boleh nggak sih Pak ngetes gitu? Coba nanti kamu lihat sendiri. Ini yang saya suka dari kesadaran menggunakan dua-duanya, based on data and based on energi, receiving everything ya, menggunakan semuanya. Jadi misalnya kamu menggunakan pendekatan yang tadi dan itu works buat kamu, silahkan teruskan. Karena masing-masing cara pendekatan kesadarannya berbeda-beda. Mungkin Evi based on data, based on apa yang nanti Evi alami itu akan menjadi tambahan data Evi untuk ini sebenarnya acknowledgement. Jadi Anda mengakui sudah sejauh mana hasil-hasil dari ketika Anda menggunakan kesadaran. Jadi ini bukan kepada benar atau enggak, tapi apakah ini works buat aku atau enggak. Nah, apa yang muncul di sini, Evi? Eh, Pak maaf, tadi apa sinyalnya hilang, jadi Oke, oke. Ya, yang muncul di saya adalah segera ambil keputusan, kemudian lihat apa yang bakal terjadi, dan ingat yang paling penting sudah kamu bersenang-senang dalam proses mengambil keputusan itu, dalam proses berkaryanya. Dan apakah ini berfungsi atau tidak, itu tergantung masing-masing, karena apa namanya cara pendekatan kita masing-masing di sini di kesadaran beda-beda, dan eh, penuhi datanya. Nanti Evi akan lihat sendiri. Oh, kayaknya kalau menggunakan ini nggak works buatku. Coba aku gunakan yang lain. Dan yang paling penting di sini Evi antusias, apa namanya ya? Antusias dalam mewujudkan mimpi Evi jadi kenyataan, gitu. Apa yang muncul? iya. Kalau masak sih saya suka, Pak. Saya tuh suka banget masak sebetulnya. Ya, 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 Itu. ya. Oke. Ya cuman kalau misalnya mikir, oke, kalau saya suka banget masak, tapi kalau misalnya balik lagi ke tadi yang berhubungan dengan insting gitu ya, Ya. ya saya suka masak, saya akan akan apa ya, excited gitu ngerjainnya. Tapi balik lagi yang modalnya dari mana ya gitu. Oh, Kalau oke, oke, oke. pikiran Oke, oke. ya, Ini menarik. Ketika Anda berfungsi dari modalnya mana, Anda masuk ke insting. Tapi ketika Anda fokus ke apa namanya ya, intuisi, kamu buat masak, dan kemudian mungkin apa namanya kamu sebar apa namanya ke beberapa tester gitu dan apa namanya ada beberapa orang yang mungkin nantinya akan eh, berinvestasi kepada kamu. Tapi di saya yang paling penting di sini adalah kamu ambil langkah dulu aja. Yang menyenangkan buatmu yaitu proses masaknya. Dan kalau bisa ya ya, apa namanya di 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 apa ya mungkin nggak terlalu mahal. Kemudian apa namanya kamu kurangi dulu budgetnya dan sebagainya dan sebagainya. Jadi yang sesuai dengan your term of condition dalam proses menciptakan itu. Yang paling penting adalah proses penciptaannya gitu. oh, oke Pak, makasih ya Pak. Sami-sami. Pak, saya mau nanya dong yang Iya, barusan yang soal masak means your passion, where is your passion? You just do it. iya, Your choice creates your things to be in front gitu kan. iya, Now, if my passion is teaching, yeah. iya. So I'm asking from the universe also where can I open? Hmm, ya, Where can I open and like she asks about modalnya dari mana and I ya, ask what the contribution can I get here ya, gitu. ya, So in this situation, kan choice creates that you choose first, then you get the things done, right? ya, ya. Now, in this situation, according to you, what are you perceiving the energy? Di saya untuk usaha sendiri malah banyak pilihannya. Jadi untuk mengajar sendiri yang saya persif di sini yang bisa kamu ambil adalah langkah kecil apa yang bisa aku ambil sekarang. Bagaimana jika kamu bisa dimulai dari online dulu dan kemudian kamu lakukan seperti apa yang saya lakukan sekarang. Kamu bikin free masterclass dan kamu invite people yang apa namanya. Mungkin pertanyaan yang muncul biasanya dari beberapa orang yang saya minta untuk bikin kelas online adalah bagaimana meyakinkan orang untuk datang. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara dari energi,
you have to apa ya? Yang perlu Anda yakinkan pertama kali adalah diri Anda terlebih dahulu. Apakah sudah bersenang-senang di sini? Karena ini yang 22 orang yang datang di sini bisa datang karena saya sudah yakin dengan diri saya kalau ini adalah menyenangkan buat saya. I'm having fun without any expectation. Apa namanya? Saya di sini adalah untuk mengekspresikan potensi saya nggak peduli. I don't care if people listen to me or people don't listen to me. I don't care. I'm having fun at this moment. Nah, karena saya sudah berfungsi dari situ, ya teman-teman ini datang. Tapi ketika saya dulu masih berfungsi dari I want people to listen to me, to respect me, nggak ada yang datang, cuman 5 or 6 people gitu. Tapi ketika saya I don't care about if people want to listen to me or not listen to me, energinya adalah contribution. Dan ini apa ya, mengundang orang untuk berbicara mengenai kemungkinan. Jadi satu-satunya orang yang perlu usaha, karena munculnya di sini usaha, mungkin saya salah, tapi yang saya perceive energetically, apakah orang-orang mau datang ke kelas saya. Nah, yang paling penting adalah sudahkah usaha meyakinkan diri usaha sendiri kalau ini menyenangkan buat usaha. Dan you don't have any you don't want to prove anything to other people, usaha akan bersenang-senang dan usaha akan banyak idenya. Oh, saya perlu ngubungin orang ini, kemudian apa namanya, penggunaan Zoom-nya seperti ini. Kalau mungkin Zoom berbayar, cari yang gratis dulu 45 menit atau Google Meet dan sebagainya. Banyak possibility-nya, banyak 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 idenya nanti, asalkan usaha bergerak dari question dan ambil keputusan. Gitu. Oke, itu satu lagi Pak. Ya. Yang question yang barusan bilang pakai Zoom free atau apa. Ya. Emang I never expect, maksudnya expectation reduces joy. I mean, Ya. Yes. joy, ya kan? Benar, benar. Nah, choose and it will create. So Ya. that two sentence I always put that in my mind. Udah Ya, ya. choose dulu lah, nanti. Tapi to be in that action, jadi yang Ya. balik lagi ke actionnya itu. Mhm. To be in that action, I like to procrastinate gitu Oh loh. ya, ya, ya. Apa yang suka dari procrastinate? What do you love about procrastination? That later on I will have more of client atau more of this. Kayak in my house it's very big, very Mhm. spacious, Mhm. but there is a but here that Ya. the place, jadi yang menyenangkan di mana klien itu happy itu masih I belum tahu tempatnya di mana. Oke. Nah, energinya masih di procrastination ini, sebenarnya. Jadi yang perlu usaha dan teman-teman sadari, menunda itu bukan sebuah kesalahan. Menunda hanyalah pilihan. Kalau masih memilih menunda dan ini belum membuat kehidupan kita berbeda, yuk kita pilih yang lain. Karena nggak ada yang salah dengan menunda. Namun realitanya adalah seperti ini. Usaha belum mengekspresikan potensi. Dan nggak apa-apa juga. Tapi kalau usaha rasa kayaknya nggak bisa begini terus deh. I have to do something. Ya udah, lepaskan dan pilih yang lainnya. Tapi kalau masih melihat there's something wrong with procrastination, fokus kita malah ke sana. Malah kita semakin procrastinate. Tapi kalau bilang nggak ada yang salah, nothing wrong with procrastination. It's only a choice. Mau seperti ini terus atau aku mau milih yang lain, itu akan lebih kind buat diri usaha sendiri dan teman-teman, karena nggak ada yang salah dengan menunda gitu. Jadi when you kind to yourself, Anda akan bergerak lebih mudah untuk choose something else gitu. Ya, kayak kemarin ada klien langsung message, okay, I would like to have a bar session with you. I Ya. said, okay. Ya. Terus, tapi there was a tapi because he was a male, Ya. and according to him, he is married. Ya. Tapi dia maunya malam hari gitu. Ya. So in my mind, it was malam hari, which clinic is open? Ya. Because I juga kan certified hypnotherapy. Ya. So Ya. I said, which clinic is open at night? Ya. Ya. Since I am coming to your house, it's open always kan katanya. Ya. I'm like, yeah, that is true, you know. Ya. But dia mintanya 8 ke atas. Saya bilang kalau jam 8 kan everyone is at home. Jadi I yang merasa tidak nyaman gitu loh. So in that situation bagaimana ya? So I asked him, I say, when is the day that you have off from your office? Atau
you bisa ambil off hari apa, you let me know 2 days in advance, Ya, gitu loh. ya, That was my ask, and it was light for me, gitu ya, kan. ya, Terus dia bilang, I wanted today. I bilang, sorry, you can choose another facilitator. I ya, bilang gitu, or any practitioner you can do with them. I have ya, told you the name, you ya, go ahead gitu. Dia bilang, no, I want it from you because ya, you have shared your knowledge to me about bars. Dia ya, bilang gitu. ya, Nah, sekarang yang I merasa heavy, he is a male, and dia mintanya malam hari atau sore hari gitu. Kalau sore it's okay. ya, Kalau sampai malam-malam itu kan semua orang kan udah waktu-waktunya kan different ya, different mood of yes, itu. ya. So in that situation, what to do ya? Oke, ya yang saya perceive di sini Usha acknowledge kalau ada orang yang tertarik dengan energi Usha. Itu yang pertama. Itu tolong di acknowledge. Wah, ternyata apa ya? Ketika aku sudah yakin dengan potensiku, orang-orang berdatangan. Dan yang kedua adalah yang saya suka dari Usha, Usha punya term and condition. Ini yang saya karena Anda akan bersenang-senang versi Anda. Kalau malam that's not my reality. Yuk silakan cari yang lainnya. Ini yang saya suka dari Anda. Dan tolong ini dipertahankan sehingga Anda akan menarik orang-orang yang memang sedang mencari energi Anda. Karena banyak orang yang apa ya, malah membuat kita terbebani dengan appointment yang kita buat sendiri. Jadi yang saya suka dari Wisata, Anda sudah tahu apa namanya versi Anda seperti itu. Jadi em, yang muncul di saya adalah lebih kepada ya udah pertahankan ini sampai Usha merasa kayaknya ada perlu strategi lain deh. Apakah saya buka di pagi hari atau saya khusus weekend, dua weekend Sabtu dan Minggu itu saya bisa sampai malam dan sebagainya. Apapun itu, yang paling penting adalah usaha yang menentukan term and conditionnya, sehingga Anda tidak terbebani, sehingga Anda bersenang-senang di situ. Itu sih. Oke, maaf Pak Rahmat, kalau boleh bertanya lagi, bagaimana cara cek energi orang ke diri sendiri ya? Sometimes dapat mixed signal oleh crush. Oh, wadidaw. Saya mau masuknya dari, jadi gini, kalau Anda menyenangi diri Anda, kalau Anda sudah dekat dan sayang ke diri Anda sendiri, kalau Anda sudah cinta ke diri Anda sendiri, em, Anda tidak akan quote-unquote panik ketika ada orang yang suka kepada Anda. Karena ketika ada orang yang suka kepada Anda, Anda akan lebih bergerak dari, yang nggak mengherankan orang suka sama saya, karena saya juga suka kok sama diri saya sendiri, sehingga Anda akan bergerak dari choice, dari pilihan, bukan dari, ini nih parahnya ya, orang-orang yang di luar sana bukan ada yang di sini, ketika dia sedang tidak suka dengan dirinya sendiri, dan ketika ada orang yang suka, padahal orang itu adalah abuse dan sebagainya, dia akan mengiyakan ajakan relationship itu. Nah, menariknya ketika Anda suka dengan diri Anda sendiri, yang mana orang-orang datang ke Anda, akhirnya Anda akan bergerak, oh, yang nggak mengherankan orang suka sama saya karena saya juga suka dengan diri saya sendiri. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah aku mau melanjutkan relationship ini? Atau aku receiving saja dan aku tidak perlu memutuskan untuk buat relationship dengan dia. Jadi saat Anda lebih dulu mencintai diri Anda sendiri, relationship akan menjadi sebuah pilihan bukan keharusan. Jadi Anda akan tahu apa namanya mengenai mix signal sendiri. Ketika Anda bergerak dari pilihan, Anda akan dapat, oh, Anda memilih untuk relationship dengan dia, terus Anda jalan dengan dia. Oh, kayaknya nggak deh. Anda putus dengan dia, Anda nggak melihat itu sebagai sebuah pengorbanan waktu, tapi itu adalah sebuah action yang bergerak dari pilihan. Tapi ketika Anda bergerak dari apa namanya keharusan dan kemudian Anda jadian dengan dia dan kemudian itu nggak sesuai dengan rencana Anda menjadikan itu sebagai sebuah investasi yang sia-sia. Kalau masih bergerak dari investasi yang sia-sia, bisa jadi itu bergerak dari ekspektasi akibat dari kita belum dekat dengan diri saya sendiri, dengan diri kita sendiri. Jadi dekat dengan diri kita sendiri itu banyak sekali manfaatnya. Yang untuk kasus relationship itu sangat-sangat sangat-sangat besar sekali manfaatnya karena ketika ada orang yang suka dengan kita, saat kita sudah suka dengan diri kita sendiri, kita nggak kayak heboh gitu nanggepinnya. Oh, ada orang suka denganku ya, menarik ya, menarik ya. Aku mau bikin relationship dengan memutuskan bikin relationship dengan dia atau tidak ya? Kayaknya nggak deh, karena yang saya perceive secara level kesadaran dia masih di bawah saya dan mungkin dia masih bergerak dari apa namanya, eh, bergerak dari need,
bukan bergerak dari possibility. Jadi Anda tahu, Anda akan aware dengan orang-orang yang masih gelasnya kosong gitu. Dan Anda akan ditarik dengan orang-orang yang gelasnya sudah penuh, sehingga ketika nanti Janita ketemu dengan orang tersebut, isi relationship-nya bukan tolong bahagikan saya, tapi lebih kepada apa nih yang kita bisa create bareng. Nah, itu adalah relationship, bukan relationship. Kalau oke, ketika kita masih menjadi finite being, insting dan dominan belum sifat, tapi ketika udah mengaktifkan infinite being dan maka intuisi yang selalu ya, ya di saya light ini apa namanya, apa yang Jasmine omongkan ini ya. Karena ketika kita masih menjadi apa ya, manusia finite being yang terbatas ini biasanya bergerak dari insting yang fungsinya adalah bertahan hidup. Aku harus melakukan ini, aku harus melakukan itu. Tapi ketika kita bergerak dari infinite being, semuanya adalah pilihan. Karena Anda menyadari bahwa universe ada di belakang saya. Saya bergerak dari pilihan dan menyadari bahwa keajaiban hanya akan muncul setelah saya mengambil keputusan. Tapi ketika masih sebagai finite being, biasanya apa namanya, step-stepnya terlalu panjang. Nah, menariknya orang-orang yang masih sibuk merencanakan step-stepnya, akhirnya dia overwhelm dengan apa namanya, rencana strategi dia. Akhirnya, aduh, aku kok takut yang ngambil keputusan. Ya karena Anda merancang strateginya detail banget. Saya tidak bilang mempunyai strategi itu salah, tapi kebanyakan orang yang masih bergerak dari menciptakan strategi, akhirnya kerepotan sendiri, nggak berani mengambil sebuah keputusan. Jadi saran saya, kalau ada mimpi, yuk ambil keputusan kecil yang ada di depan Anda. Dari beberapa klien yang saya anggap sukses, entah itu karir, relationship dia, atau bisnis dia, ketika saya tanya apa rahasianya, rata-rata dia bilang, saya nggak tahu masa depan itu seperti apa. Yang saya tahu adalah langkah kecil yang ada di depan saya. Saya ambil, itu merubah kehidupan saya. Jadi ini yang mungkin bisa Anda pertimbangkan, bahwa insting itu bergerak dari finite, penuh dengan ekspektasi, sedangkan intuisi Anda menyadari bahwa yang saya bisa ambil keputusannya adalah apa yang ada di depan saya. Yuk kita ambil. Nah, menariknya untuk kita yang bergerak dari kesadaran ini tidak ada namanya gagal, yang ada hanyalah feedback. Nah, apabila Anda punya kolega yang ingin apa namanya ya, yang ingin belajar mengenai intuisi, kita akan buat kelasnya nanti, tapi saya belum tahu kapan, karena memang intuisi ini menarik banyak orang, karena Anda pernah lihat kan orang-orang sukses itu rata-rata menggunakan intuisi, dia percayakan intuisinya, dan ketika dia mengambil intuisi dan percaya dengan intuisinya, dia akan rajin membuat sebuah karya. Nah, ketika dia membuat karya, begitu banyak apa namanya, kesadaran-kesadaran yang bermunculan di kehidupan dia mempunyai bentuk karya, dan karya itu dinikmati oleh orang banyak, dan terjadi proses transaksi di sana. Nah, realita ini sayangnya masih, bukan sayangnya ya, masih butuh apa namanya, sebuah karya. Nah, orang-orang yang menggunakan intuisi dan bisa berkarya itu biasanya bergerak dari kesadaran, bergerak dari infinite being. Oleh karena itu saran saya, apabila Anda masih merasa stuck di kehidupan Anda, bisa jadi ada sesuatu dalam diri Anda belum diekspresikan. Nah, percayalah akan intuisi Anda yang dimulai dari apa nih yang menyenangkan buat saya, yang saya bisa ambil keputusannya. Oke, sebelum kita tutup, kesadaran apa yang bermunculan, silakan. Ini slide-nya belum dibaca. Kak Rahmat, Ya, cuma mau nyumbang cerita dikit aja. ya. Tadi yang mungkin Kak Evi ada ngomong, ada tanya kayak tentang boleh nggak ya kita minta konfirmasi sama semesta gitu. Hmm. Ini mungkin beda-beda, kayak misalkan jika ini nggak tahu bener nggak ya, sama nggak ya maksudnya. Jadi kayak jika memang ini adalah intuisi yang benar, maka tunjukkanlah pertanda, misalnya bunga berwarna merah kayak gitu. Iya, Ya, kayak ya. gitu. Iya, betul Ya, kan ya. ya? Iya. Ya, ya. Ini di pengalaman saya aja sih, tapi belum tentu di KFV kayak gini kan. Cuman di pengalaman saya pernah melakukan hal itu dan sering gitu. Tetapi kalau di saya tuh mungkin yang harus diperhatikan atau aware itu adalah ekspektasi yang muncul untuk menemukan barang itu malahan gitu. Ya, Maksudnya ya. ada ekspektasinya kayak mana sih mobil ungu itu gitu. jadi jadi muncul ekspektasi, dan karena otak kita sangat pintar, begitu kita fokus ke hal tersebut, maka kita selalu menemukan hal itu sih Pak Rahmat. Ya, ya, Di saya gitu. ya, ya, ya. Jadi kan kalau misalkan kayak kita fokus ke ada momen fenomena yang di sudut pandang kita tuh negatif gitu, terus kita mau lihat positifnya, kan kita fokus ke
yang di sudut pandang kita positif kan jadi kelihatan positif-positifnya semua gitu kan Pak Rahmat. Nah ini Yes, juga yes, gitu. yes. Kalau saya minta pertanda itu, otomatis otak kita yang luar biasa ini jadi Ya, nyariin barang itu, ekspektasi satu, dan yang ya, kedua adalah terfokus sama hal tersebut. Akhirnya kita attract memang barang itu datang ke kita. Karena saya sudah yes, pengalaman berapa kali sih ternyata walaupun petunjuk itu ada, tapi hasilnya enggak, no gitu. Maksudnya tetap tidak. Jadi kayaknya di question, kalau di saya question itu jauh lebih light sama ya, choose gitu. yes, Kalau dibandingkan yang minta pertanda itu gitu sih yes. di saya. Tapi siapa tahu mungkin di KFI ada pengalaman beda ya Pak Rahmat. Tapi aware Ah, ekspektasinya sama aware fokusnya aja. Ya, ini bisa share Iya. sedikit, ya, bisa sharing sebentar. ya. Ya, kayak Silakan. waktu itu kan saya pergi ke kuil gitu kan. Hmm, Terus saya bilang gitu, di dalam hati itu bicara. Lagi bicara sama kuil sama patungnya. Kan ya, Hindu ada banyak patung-patungnya. ya, Terus saya ngomong, if you are there in this temple, show me if you are there, you know. ya, Terus saya bilang, show me that part of, kan dia dipakein kalung, garland, pakein yang pernik-pernikannya gitu banyak. ya, Just show me that if the flower falls down, that you are here, your presence are here, gitu loh. ya, I tanya itu, I bilang, ayo show me, I want to see you, I bilang gitu kan, ya, kayak semacam challenge gitu. ya, Pas I nggak, I udah berhenti tanya, udah minta begitu, terus I did not see anything. ya, Tapi waktu pendetanya, ada pendetanya sembayangin, jadi dia kayak nyalain hio atau apa gitu ya, itu ya, bisa jatuh, truk ya, eh, jatuh dua gitu. Jadi ya. kayak kapur barus atau apa gitu ya, Ahmad bisa, Barus, ya itu bisa jatuh gitu di lantai ya, percikan gitu. I ya, bilang, oh, that you are showing me that your presence is here. I ya. said thank you. So in that situation, apa itu masuk intuition atau Creation bisa ya malah. kenapa? Creation, kamu yang menciptakan itu. You create that. Oh, I Ya. agree. Ini teman-teman mengenai pertanda itu sadari ya, Anda yang menciptakan itu ya. Jadi bukan itu sebuah kebetulan, tapi itu adalah sebuah Anda yang menciptakan. Karena saat Anda nggak bisa, karena kalau Anda nggak mengklaim kalau Anda yang menciptakan pertanda-pertanda itu, artinya Anda masih bergantung kepada kondisi yang di luar. Sadari semesta ini menunggu perintah Anda. Jadi apapun yang sedang bermunculan karena Anda yang menciptakan. Dengan begitu, Anda akan berhenti apa ya? Gimana kata-katanya? Jadi masih banyak orang takut untuk mempunyai kekuatan-kekuatan seperti itu, tapi dia pingin menyelamatkan semua orang. Bagaimana ya, tugas Anda bukan menyelamatkan semua orang, tugas Anda adalah meng-create kehidupan Anda. Itu dulu yang Anda fokuskan. Dan sadari sinyal-sinyal itu Anda yang menciptakan. I create this. Sehingga, Iya, benar, Pak. ya, Thank ya, you. I ya, mean, whenever I ask anything, I created gitu yes, loh. Emang yes, benar yes, juga. yes. Sehingga usaha dan teman-teman bisa mempraktekkan ini di karya-karya yang lain. Pengen buat kelas, pengen ketemu dengan partner bisnis, apapun itu, Anda tinggal gunakan teknik yang sama. Karena Anda punya potensi itu. Itu yang perlu di-acknowledge dulu. Oke, Albert Einstein pernah mengatakan intuisi adalah hadiah dan kemudian pikiran kritis itu adalah pembantu. Tapi sekarang di kehidupan kita, yang namanya intuisi itu dibalik, dijadikan pembantu dan orang-orang lebih sering memuja-muja pikiran kritis. Bagaimana jika sekarang saatnya kita balik lagi, yaitu fokus kepada apa kesadaran atau intuisi dan menjadikan pikiran kritis kritis kita sebagai pembantu. Em, pikiran kalau jadi tuan itu menakutkan, namun kalau jadi pelayan itu sangat-sangat menyenangkan. Kenapa sih intuisi itu penting? Di saya pribadi, intuisi membantu saya untuk mengambil sebuah keputusan sangat cepat. Karena tidak ada ekspektasi di sana, yang ada hanyalah, oke, aku ambil keputusan ini, nanti apa yang akan bermunculan, baru setelah itu kita merespon lagi, merespon lagi, merespon lagi. Ada 3 level dari intuisi, yaitu gut feeling, I just knew it. Aku tahu kok itu gitu.
Kemudian inspirasi tadi Anda sudah sering dengar, yaitu dari pertanyaan, dan kemudian Anda dengarkan inner voice-nya. Nah, bagaimana kita bisa mendengarkan inner voice? Cara paling cepat adalah dengan mendiamkan pikiran kita. Meditasi, gratitude journal, pagi-pagi Anda nulis jurnal, dan sebagainya, itu akan mendiamkan pikiran Anda, sehingga Anda bisa dengar sinyal-sinyal yang diberikan oleh kesadaran Anda. Dan yang ketiga adalah level yang paling tinggi, trust. Anda yakin banget, I know it. Apa namanya? Anda yakin bahwa semesta akan selalu mendukung Anda. Nah, ini butuh butuh apa ya? Jam terbang. Kayak Anda sudah benar-benar sering mengambil keputusan, kemudian Anda benar-benar mempraktekkan apa yang modalitas Anda pelajari, sehingga Anda yakin, Anda trust kalau semesta akan selalu mendukung Anda. Bentuk dukungannya terserah semesta. Bagaimana jika Anda didukung untuk semakin sayang dengan diri Anda dengan dihadirkan oleh orang-orang yang sering mengecewakan Anda? Coba di perceive energinya di situ. Nah, bagaimana untuk bisa melatih intuisi, yaitu meditasi, latihan pernafasan. Ada sebuah latihan pernafasan pranayama yang sering saya lakukan di pagi hari, yaitu tarik nafas dari sebelah kiri, hembuskan dari sebelah kanan, tarik nafas dari sebelah kanan, hembuskan dari sebelah kiri. Itu dilakukan selama 5 kali. Ini cukup membantu saya untuk lebih antusias, mendiamkan pikiran kritis di kepala saya dan bergerak dari kesadaran. Kemudian apa nih? Lakukan hal-hal yang menyenangkan buat Anda. Nah, menariknya saat Anda melakukan hal-hal yang menyenangkan buat Anda, vibrasi Anda otomatis tinggi. Yang tidak harus relevan dengan karir Anda sekarang. Misalnya Anda lagi stuck di pelatihan Anda. Anda lakukan hal-hal yang menyenangkan buat Anda. Beres-beres rumah, kemudian bersih-bersih tanaman dan sebagainya. Ini yang dilakukan oleh Albert Einstein di universitasnya di Princeton. Kalau dia stuck di apa namanya? Di rumusnya, dia sibuk, nggak bisa menyelesaikan rumusnya, dia tidur siang terlebih dahulu. Karena ketika dia tidur siang, dia bisa mengakses gamma state, theta apa gamma ya? Theta state, ya, masuk ke tetanya dia, setengah bangun, setengah bermimpi, dia dapat inspirasi di sana. Jadi, lakukan hal-hal yang membuat Anda senang, Anda happy, untuk bisa jadi bola salju yang terus bergulir untuk bisa mendapatkan ide akan kondisi tantangan yang sedang Anda alami. Klien saya seorang arsitek, dia nggak ada inspirasi. Kemudian saya tanya, kamu senang apa sih? Senangnya nonton. Nah, dia berangkat ke sinema, saat ngantri mau beli popcorn, yang di depannya lagi ngomong sesuatu yang sedang dia butuhkan. Akhirnya dia nggak jadi nonton, dia balik ke ruang kerjanya untuk diterjemahkan dalam bentuk ide tadi. Jadi ide itu datangnya, ini nih yang saya persif ya, ide itu akan selalu ada. Tapi karena level stres kita tinggi, kita nggak bisa mempersif ide-ide itu. Cara tercepatnya adalah lakukan segala cara untuk menurunkan level stres Anda, sehingga Anda lebih open untuk menerima ide-ide yang sebenarnya sudah ada, yang untuk masuk ke dalam kesadaran Anda. Dan ini yang saya suka, yang ketiga adalah kapan terakhir Anda berhubung dengan alam. Kapan terakhir Anda tidak datang ke mall, tapi datang ke alam. Communicate with nature. Karena alam tidak punya penghakiman. Sedangkan kalau kita sering-sering ke mall, yang menurut saya itu juga nggak salah juga, tapi ketika Anda sering ke mall, Anda akan lebih sering berhubungan dengan judgment. Tapi ketika Anda ke alam, itu tidak ada penghakiman di sana, Anda bisa lebih melatih, lebih mudah untuk melatih kebersatuan atau kemungkinan Anda. Nah, kalau Anda sudah sering mengakses intuisi Anda, Anda akan lebih tenang, Anda akan lebih mudah antusias melihat kehidupan ini, kemudian lebih cepat dalam mengambil sebuah keputusan, dan akan lebih percaya diri dan lebih produktif. Jadi kalau Anda merasa nggak produktif dan tidak percaya diri, bisa jadi karena Anda belum melatih intuisi Anda. Bagaimana cara melatih intuisi? Yuk, semakin dekat dengan diri Anda sendiri terlebih dahulu, lakukan yang tadi, jalan di taman, kemudian meditasi, lakukan hal-hal yang menyenangkan buat Anda. Wayne Dyer pernah mengatakan, if prayer is you talking to God, then intuition is God talking to you. Ini keren nih. Jadi kalau berdoa itu seperti kita berbicara dengan Tuhan, nah sedangkan intuisi adalah Tuhan sedang berbicara dengan Anda. Apa nih yang masih menghalangi Anda untuk mendengarkan obrolan Tuhan kepada Anda? Apakah Anda masih melihat diri Anda adalah finite, orang-orang yang terbatas,
Deepak Chopra pernah mengatakan kita bukan manusia yang sedang belajar hal spiritual, melainkan kita adalah makhluk spiritual yang sedang belajar gimana sih rasanya menjadi manusia. Apakah Anda sudah mengembalikan sejatinya Anda kalau Anda adalah makhluk spiritual, atau Anda masih memegang label kaku kalau Anda adalah manusia, finite being? Bentarnya ada chat masuk. Pak Rahmat, apakah bisa diupload di YouTube? Ari, saya masih bingung intuisi dan insting. Siap, nanti kan saya upload. Pak, saya kemarin pergi ke alam tapi kok nggak ngomong, malah makan-makan sama photoshoot. Loh, itu bentuk ini loh, bentuk ngomong. Ngomong versi kita adalah having fun. Apa namanya? Kamu berbicara tidak dengan kata-kata, tapi kamu udah space. Kamu sudah bersenang-senang. Kamu sudah. Jadi komunikasi kita dengan alam itu bukan bentuk ngomong ya. Nggak harus ngomong, tapi Anda bersenang-senang berada di alam, itu sebenarnya Anda sudah berkomunikasi dengan alam itu sendiri. Ini yang saya sadari. Oke, apabila ada kolega Anda yang ingin belajar intuisi, Anda bisa infokan. Coming soon ada acara yang akan kita buat untuk teman-teman yang ingin melatih intuisi mereka dari sisi spiritual dan dari sisi penelitian. Kenapa dari sisi spiritual? Karena spiritual udah menyarankan kita untuk mengakses sisi intuisi kita. Kenapa dari sisi penelitian? Untuk membuat Anda lebih yakin dengan intuisi itu sendiri, karena sudah ada penelitian-penelitian di balik intuisi sendiri yang sebenarnya sudah digunakan oleh orang-orang seperti politikus dan kemudian pemimpin-pemimpin dalam mengambil keputusan, yang mana sebenarnya mereka sudah menggunakan pendekatan-pendekatan seperti itu. Kapan acaranya saya belum tahu, masih menunggu intuisi dari dalam diri saya kapan acaranya. Nah, kalau ada satu hal yang bisa Anda ambil dari obrolan singkat kita hari ini, sudahkah Anda mengakses intuisi Anda? Dan bagaimana jika saat Anda mengakses intuisi Anda, semuanya menjadi lebih mudah di kehidupan ini? Dan memang tidak semua seperti kita senang yang susah-susah, dan itu nggak apa-apa juga, karena orang masih mengkaitkan yang susah itu adalah yang paling berharga, sedangkan yang mudah itu tidak layak untuk diseriuskan. Tapi kalau Anda sudah merasa, bagaimana jika sekarang saatnya saya dimanja oleh semesta, saya menggunakan intuisi, sehingga keputusan yang Anda ambil akan semakin cepat, dan Anda akan semakin banyak karya yang bisa Anda selesaikan, yang bisa Anda hasilkan. Terima kasih atas, yang berapa minggu terakhir juga di-upload dong Pak, buat refresh telinga daripada dengerin. Oke, baik. Nanti coba saya upload, namun yang ini akan langsung saya upload malam ini. Baik, terima kasih sekali lagi atas Pak. Boleh satu lagi, Pak, Ya, bentar, Pak. pertanyaannya. Itu. Pak, jadi tes tadi yang berhubungan dengan creation itu sebetulnya bentuk seberapa yakin kita terhadap diri sendiri. Ya, ya, ya. Dan di saya untuk khusus Evi, tidak ada namanya kegagalan ya Evi ya, yang ada hanyalah feedback. Kalau ini belum sesuai dengan rencana kamu, hasilnya ketika kamu ngambil keputusan, yuk ambil keputusan yang lainnya. Oke, apa usaha yang muncul? Kayak umpamanya kalau I bilang intuition is uh, apa kayak menggunakan pakai feeling kan, emotional. Ada feeling emotionnya di situ kalau intuition. Usha datang Because ke sini ada feelingnya kah, atau Usha hanya milih aja ke acara um, malam ini? because in the morning I was remembering you Ya, and then I was excited to know you gitu loh. I bilang ya, kok ya, Pak Rahmat kok udah lama ya nggak ada suara-suaranya, biasanya clearing-clearing gitu. Even ya, I asked Win also. Dia bilang ya. ada kok nanti malam you just link this one. Dia bilang gitu. Nah, Jadi ini kan ini itu kan ini ini sebenarnya bentuk semesta berbicara kepada Usha. Jadi ingat yang tadi kata-kata Wayne Dyer, pray is us talking to God, but and intuition is God talking to us. Jadi bagaimana jika malam ini apa namanya, apapun yang dihasilkan tidak hanya melalui saya tapi dari Dinda, dari siapa tadi yang ngomong-ngomong tadi itu misalnya, Irin misalnya, itu kayak berkontribusi untuk apa yang sedang Usha butuhkan saat ini gitu. Jadi ini pattern ini tolong Usha ingat, yaitu apa namanya, Anda asking question, kemudian Anda ambil keputusan, sehingga Anda akan dapat kesadaran.
gitu. Thank you. Sami. You create this ya. Anda yang menciptakan ini. Teman-teman, kalau ini terasa relevan banget buat Anda karena Anda yang menciptakan. Saya hanya sebagai apa ya, mengekspresikan ini menjadi sebuah karya dan ini Anda yang menciptakan. I create this. Anda yang menciptakan. Tolong ini diklaim. Baik, terima kasih sekali lagi atas kesadarannya. Please keep having fun. Dan saya penasaran saat Anda having fun, apalagi yang akan didatangkan semesta kepada Anda.